Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah ini sunyi. Di atas ranjang, saya berbaring diam. Mata terpejam, tapi saya tidak tidur. Napas saya atur agar terdengar teratur. Seolah-olah saya sedang terlelap, padahal telinga saya menangkap setiap suara di sudut kamar. Gesekan kain, bunyi lemari dibuka. Lalu, suara resleting koper yang ditarik perlahan. Itu suami saya, Farhan, lelaki yang menikahi saya 10 tahun lalu. Malam ini, dia mengemasi barangnya diam-diam. Pergi meninggalkan saya. Dia pikir saya istri bodoh yang tertidur pulas saat dunianya sendiri sedang dia hancurkan. Saya tidak bangun. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya membiarkannya pergi karena 30 menit yang lalu, sebelum dia melangkah keluar dari pintu ini, saya sudah memastikan satu hal. Yang dia bawa di dalam koper itu bukan tiket menuju kebebasan, melainkan tiket menuju penjara. Halo sahabat, selamat datang kembali. Nama saya Dwita. 38 tahun. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya bilang satu hal. Tolong tonton sampai akhir. Karena yang akan kalian dengar bukan kisah seorang istri yang dihancurkan. Ini kisah seorang istri yang membiarkan dirinya terlihat hancur, supaya yang menyakitinya lengah. Kalau kalian suka kisah seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Dengar baik-baik. Selama 10 tahun, di mata orang luar, hidup saya sempurna. Suami tampan, rumah mewah di Pondok Indah, mobil di garasi, istri yang katanya tidak perlu bekerja dari luar. Saya perempuan paling beruntung sedunia, tapi rumah mewah itu bagi saya hanyalah sangkar emas. Sangkar yang perlahan mencekik leher saya. Farhan selalu memastikan saya tahu posisi saya. Di matanya, saya hanya pelengkap rumah tangga. Tugas saya menyetrika kemejanya dan menyajikan makan malam hangat. Tidak lebih. Dia sering pulang membawa aura yang membuat seisi rumah menahan napas. Padahal dia lupa satu hal. Sebelum menikah, saya lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Saya mengerti angka. Saya mengerti laporan keuangan. Saya mengerti hukum bisnis lebih dari yang dia kira. Demi berbakti pada suami, saya mengubur karir itu. Dan pengorbanan itu justru dijadikan senjata oleh Farhan untuk mengerdilkan saya. Saya pikir dengan menyerahkan segalanya. Saya membangun rumah tangga. Ternyata saya hanya sedang menggali kuburan untuk harga diri saya sendiri. Saya masih ingat malam itu, 6 bulan lalu. Malam pertama kali kecurigaan saya tumbuh. Farhan pulang dengan wajah tegang. Matanya berbinar penuh ambisi. Dia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu memanggil saya dengan nada memerintah. "Sini sebentar," teriaknya dari ruang tengah. Saya yang sedang melipat pakaian segera menghampiri. Dia mengeluarkan tumpukan berkas tebal dari tasnya, menyebarnya di atas meja. "Ada apa?" "Yah," tanya saya pelan, mencoba menjaga suasana. "Tanda tangan ini, sekarang." Perintahnya pendek. Dia menyodorkan pena, menunjuk bagian bawah dokumen yang penuh tulisan hukum kecil-kecil. Saya mengambil pena itu, tapi naluri saya bekerja. Saya tidak langsung menandatangani. Mata saya memindai judul dokumen itu. Surat pernyataan pengalihan aset. Kening saya berkerut. "Ini surat apa?" "Yah." "Kok ada pengalihan aset? Aset yang mana?" tanya saya polos. Reaksinya di luar dugaan. Dia mendengus kasar, merebut kertas itu dari tangan saya, membalik ke halaman tanda tangan, lalu menggebrak meja. "Kamu itu banyak tanya, tinggal tanda tangan. Apa susahnya? Kamu pikir kamu bakal ngerti kalau baca isinya? Itu bahasa hukum. Ibu rumah tangga kayak kamu nggak akan sampai." Wajahnya merah padam. Seolah pertanyaan sederhana saya adalah penghinaan besar bagi egonya. Saya terdiam. Kalimat itu bukan yang pertama kali saya dengar. Sudah ratusan kali dia merendahkan otak saya. Saya cuma mau tahu. "Yah, kan ini nama saya yang dipakai," ujar saya. Masih bertahan. "Justru karena nama kamu yang dipakai, makanya aku yang atur. Kamu tahu kan, bisnisku lagi kencang. Ini cuma formalitas, biar pajak kita nggak bengkak. Kamu mau kita bangkrut? Kamu
Mau semua fasilitas mewah kamu hilang. Selalu begitu. Dia selalu memakai ketakutan akan kemiskinan untuk mengontrol saya. Dengan tangan sedikit gemetar. Malam itu, saya menandatangani berkas itu. Farhan tersenyum puas. Menarik kertas itu, memasukkannya ke dalam map tanpa membiarkan saya melihat salinannya. Gitu dong. Jadi istri itu yang nurut. Biar suami yang mikir keras cari uang. Kamu tinggal nikmati hasilnya. Jangan sok pintar, ucapnya sambil menepuk pipi saya pelan. Sebuah gerakan yang terlihat sayang, tapi terasa merendahkan. Malam itu, saya tidur memunggunginya. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, surat apa sebenarnya yang baru saja saya tanda tangani? Esok paginya, saya mencoba menanyakannya sekali lagi. Dengan hati-hati, saya menyajikan kopi, lalu bertanya pelan, apakah saya boleh menyimpan satu salinan surat itu untuk arsip rumah? Reaksi Farhan dingin. Dia menatap saya seolah saya baru saja menghina kecerdasannya. Buat apa kamu simpan? Kamu mau jadi pengacara sekarang, katanya sambil tertawa mengejek. Sudah. Urusan begituan, biar aku yang pegang. Kamu cukup urus dapur. Saya mengangguk. Saya tersenyum. Dan di dalam hati, saya mencatat satu hal penting. Dia tidak mau saya menyimpan salinan apapun. Artinya, ada sesuatu di surat itu yang tidak boleh saya lihat dua kali. Sejak pagi itu, saya berjanji pada diri sendiri. Apapun yang dia sembunyikan, saya akan menemukannya. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali. Berkas demi berkas. Dimulai dari pembukaan rekening baru, yang buku tabungan dan kartu ATM-nya langsung dipegang Farhan. Hingga surat kuasa pendirian perusahaan yang saya bahkan tidak tahu kantornya di mana. Suatu hari, seorang kurir datang mengantar dokumen. Kebetulan Farhan sedang tidak ada. Amplop itu beralamatkan nama saya. Saya membukanya. Isinya akta pendirian sebuah perusahaan yang mamanya asing di telinga saya. Dan di kolom direktur utama, tertera nama saya, Dwita, lengkap dengan tanda tangan saya, yang entah dari berkas mana mereka ambil. Saya tidak pernah mendirikan perusahaan itu. Saya bahkan tidak tahu perusahaan itu ada, tapi di atas kertas, sayalah pemiliknya. Sayalah yang bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Tangan saya dingin saat menyadari betapa dalamnya jaring yang sedang dipasang di sekeliling saya. Sore itu, saya menyalin akta itu, lalu mengembalikannya ke amplop seolah belum pernah dibuka. Ketika Farhan pulang, dia langsung mengambil amplop itu, membukanya, lalu menyimpannya entah kemana. Dia tidak tahu. Di laci dapur saya sudah ada satu salinan tersembunyi. Inilah salinan pertama dari banyak salinan yang akan saya kumpulkan. Farhan selalu memakai nama saya sebagai tameng atas nama istri tercinta, katanya pada rekan-rekannya. Padahal tujuannya cuma satu, agar nama Farhan tetap bersih dari segala risiko. Tapi dia membuat satu kesalahan fatal. Dia meremehkan ketajaman saya. Dia pikir karena saya diam, berarti saya bodoh. Dia tidak tahu. Setiap kali dia lengah, setiap kali dia meninggalkan berkas di meja kerja rumah yang tidak terkunci, saya membacanya. Dan apa yang saya baca membuat bulu kuduk saya berdiri. Tapi malam itu dia tak tahu. Saya sudah mulai menghitung. Kesempatan besar itu datang 3 bulan lalu. Farhan pulang dalam keadaan mabuk berat. Sehabis rapat luar kota yang katanya sangat penting. Dia tertidur pulas di sofa ruang tengah, mendengkur keras, dengan tas kerja terbuka setengah di sampingnya. Biasanya, saya akan merapikan tas itu dan meletakkannya di meja. Tapi malam itu, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut saya dengan gerakan cekatan. Saya mengeluarkan laptop kerjanya. Saya tahu kata sandinya. Bukan karena dia memberitahu, tapi karena Farhan orang yang narsis. Kata sandinya kombinasi tanggal lahir dan plat nomor mobil sport kesayangannya. Layar menyala. Saya tidak membuang waktu. Saya tidak mencari folder foto atau pesan pribadi. Insting ekonomi saya menuntun jari saya langsung ke file laporan keuangan dan aplikasi perbankan. Mata saya membelalak. Ada aliran dana masuk yang fantastis. Miliaran rupiah setiap bulan. Keterangannya samar. Hanya kode aneh. Logistik A1, konsultan X. Tapi yang membuat napas saya tercekat adalah
kemana uang itu bermuara. Uang panas itu masuk sebentar ke rekening atas nama saya, lalu mengalir keluar lagi ke rekening-rekening asing dalam hitungan jam. Saya berdiri di ruangan gelap itu, pangan dingin. Saya akhirnya mengerti, selama ini saya bukan diratukan, saya sedang dijadikan tumbal. Saya tidak berhenti di situ. Selagi Farhan masih mendengkur di sofa, saya menelusuri lebih dalam. Saya membuka folder demi folder, dan di sebuah folder yang diberi nama biasa, arsip lama, saya menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Foto-foto, banyak sekali. Farhan dan seorang perempuan muda di restoran, di villa, di bandara kota lain. Perempuan itu belakangan saya tahu bernama Bella, mantan sekretarisnya. Di salah satu foto, mereka berpegangan tangan. Dengan latar belakang sebuah apartemen mewah. Apartemen yang saya curiga dibeli dengan uang yang mengalir lewat nama saya. Jadi begitu. Bukan hanya harta yang dia curi dari hidup saya, tapi juga kesetiaan yang dulu saya kira masih ada. Saya menatap foto itu lama. Saya menunggu air mata datang. Tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa dingin yang tenang. Rasa seseorang yang akhirnya tahu persis siapa lawannya. Saya menutup laptop itu. Saya rapikan tas Farhan seperti semula. Saya kembali ke kamar, berbaring di samping lelaki yang sedang menghancurkan hidup saya. Dan malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otak saya sudah mulai menyusun rencana. Farhan sedang membangun istana di atas pasir hisap, dan dia menjadikan saya sebagai fondasinya. Saya pernah membaca cukup banyak laporan hukum untuk tahu apa artinya. Semua uang gelap itu mengalir lewat rekening nama saya. Semua perusahaan cangkang berdiri atas nama saya. Semua surat pengalihan aset, tanda tangannya tanda tangan saya. Artinya, kalau suatu hari istana ini runtuh, kalau aparat datang mengetuk pintu, nama yang tertera di semua dokumen kejahatan itu adalah nama Dwita, bukan Farhan. Farhan akan melompat keluar dengan selamat, dan saya yang akan tertimbun paling dalam. Masuk penjara untuk kejahatan yang bahkan tidak saya nikmati hasilnya. Saya meremas pinggiran meja. Rasa sakit hati karena direndahkan perlahan berubah menjadi bahan bakar. Kamu bilang aku nggak ngerti, batin saya. Menatap pantulan wajah saya di jendela dapur yang gelap. Aku ngerti, aku sangat ngerti. Justru karena aku ngerti, aku membiarkan kamu merasa menang. Karena musuh yang paling mudah dihancurkan adalah musuh yang merasa dirinya paling pintar. Malam itu, cinta saya pada Farhan mati. Tepat di saat saya sadar, suami saya tega menjadikan saya tumbal demi ambisinya. Tapi saya tidak menangis. Saya mulai merencanakan. Setelah malam itu, saya berubah. Di depan Farhan, saya tetap istri yang patuh dan sedikit lambat. Tapi di belakangnya, saya menjadi penyelidik yang sabar. Setiap berkas yang dia tinggalkan, saya foto. Setiap rekening koran yang dia lupa simpan, saya salin. Setiap percakapan yang dia anggap tak penting, saya catat tanggalnya. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkan semua ini. Tapi saya tahu suatu hari nanti, kertas-kertas inilah yang akan menentukan siapa yang berdiri dan siapa yang jatuh. Saya juga mulai membaca, bukan novel. Saya membaca undang-undang tentang pencucian uang, tentang pidana ekonomi, tentang bagaimana seseorang yang namanya dipakai tanpa sadar bisa membela diri. Setiap malam setelah Farhan tidur, saya belajar mengubur diri di balik laptop, di ruang kerja yang dia kira hanya saya pakai untuk belanja online. Saya menyadari satu hal penting. Saya tidak bisa melawan Farhan dengan emosi. Saya hanya bisa melawannya dengan bukti. Hitam di atas putih, sementara saya menyiapkan benteng dalam diam. Farhan semakin berani merendahkan saya, bahkan di depan orang lain. Suatu malam, dia mengadakan jamuan makan di rumah. Para rekan bisnisnya datang. Istri-istri mereka berdandan mewah. Farhan ingin pamer. Pamer rumah, pamer mobil, pamer istri yang katanya patuh. Di tengah makan malam, salah satu tamu memuji masakan saya. Wah, istri Pak Farhan pinter masak ya. Dulu kuliah di mana, Bu? Sebelum saya sempat menjawab, Farhan tertawa.
Istri saya nggak usah ditanya soal kuliah. Dia di rumah aja. Yang penting masakannya enak, kan? Dia mengedipkan mata ke arah tamunya. Seluruh meja tertawa. Sopan, tapi menusuk. Padahal saya lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Saya bisa membaca laporan keuangan tamu-tamu itu lebih cepat dari mereka sendiri. Tapi malam itu, saya hanya tersenyum, menunduk, dan mengisi ulang gelas mereka. Saya biarkan mereka semua menertawakan ibu rumah tangga yang bodoh itu. Karena saya tahu satu hal yang mereka tidak tahu. Suatu hari nanti, nama saya akan tercatat di berkas pengadilan, bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai perempuan yang menjatuhkan seluruh kerajaan ini hanya dengan kesabaran dan beberapa lembar kertas. Dan saat itu tiba. Tidak akan ada yang tertawa lagi. Malam itu, setelah tamu pulang, saya mencuci piring sendirian di dapur. Farhan masuk. Masih puas dengan dirinya sendiri. Lihat kan? Semua kagum sama rumah kita. Untung kamu nurut. Coba kalau kamu rewel. Mana mungkin aku sesukses ini. Dia menepuk bahu saya. Lalu pergi tidur. Saya menatap busa sabun di tangan saya. Sukses, katanya. Sukses di atas nama saya. Sukses yang sebentar lagi akan menjadi penjara untuknya. Penghinaan itu tidak berhenti di meja makan. Ia merembet ke setiap sudut hidup saya, termasuk hal yang paling sederhana, uang belanja. Setiap bulan, Farhan memberi saya uang dalam jumlah yang dia tentukan sendiri. Selalu pas-pasan. Padahal rumah itu penuh kemewahan. Padahal rekening atas nama saya menyimpan miliaran. Tapi untuk membeli kebutuhan dapur saja, saya harus meminta. Dan setiap kali meminta, saya harus mendengar ceramahnya. Kamu ini boros. Untung ada aku. Coba kalau kamu hidup sendiri. Mana bisa kamu makan enak begini, katanya. Sambil menghitung uang itu, lembar demi lembar di depan saya. Seolah saya pengemis di rumah saya sendiri. Saya menerima uang itu dengan tangan yang tenang. Saya mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam hati, saya mencatat angkanya. Saya mencatat setiap rupiah yang dia berikan. Dan saya bandingkan dengan miliaran yang mengalir lewat nama saya. Selisih yang sangat jauh itu, suatu hari nanti, akan menjadi salah satu bukti betapa saya tidak pernah menikmati hasil kejahatannya. Karena itulah yang Farhan tidak pernah pahami. Dengan mengerdilkan saya sampai sekecil itu, dia justru sedang membangun bukti bahwa saya korban, bukan pelaku. Korban tidak hidup dalam kekurangan. Kalau dia menikmati miliaran, setiap penghinaan kecil itu kelak menjadi tameng saya di pengadilan. Kadang saya berpikir, betapa anehnya nasib. Senjata yang Farhan pakai untuk menindas saya, perlahan saya kumpulkan, saya susun. Dan saya ubah menjadi senjata yang akan menjatuhkannya. Yang dia kira kelemahan saya, justru menjadi kekuatan saya. Suatu sore, saya pergi diam-diam. Saya bilang pada Farhan, saya mau ke salon. Padahal saya pergi menemui seseorang. Namanya Pak Dharma, seorang pengacara tua, teman almarhum ayah saya semasa kuliah. Ayah saya dulu juga sarjana ekonomi, dan Pak Dharma sering ke rumah dulu. Saya percaya padanya seperti saya percaya pada ayah saya sendiri. Di kantornya yang sederhana, saya membuka semua. Saya keluarkan map tebal berisi salinan dokumen, rekening koran, surat pengalihan aset, foto laporan keuangan. Semuanya, Pak Dharma membaca dalam diam. Lama. Lalu dia melepas kacamatanya dan menatap saya dengan wajah serius. "Nak," katanya pelan, "kamu sadar tidak? Kamu sedang duduk di atas bom." Saya mengangguk. Saya sadar. Pakistan. Karena itu saya datang. Dia menghela napas panjang. Suamimu memakai namamu untuk mencuci uang. Kalau ini meledak. Dan kamu tidak punya bukti bahwa kamu dipaksa dan tidak tahu apa-apa. Kamulah yang akan dihukum. Bukan dia. Dia sudah menyiapkanmu sebagai kambing hitam. Lalu saya harus bagaimana? Pakistan. Pak Dharma terdiam sejenak. Lalu dia berkata, kita siapkan dua hal. Pertama, bukti bahwa kamu korban, bahwa tanda tanganmu diperoleh dengan paksaan dan tipuan. Kedua,
Kita tunggu waktu yang tepat. Karena kalau kita bergerak terlalu cepat, dia akan kabur dan menyalahkanmu. Tapi kalau kita bergerak di saat yang tepat, dia tidak melanjutkan. Tapi saya mengerti betul. Sepulang dari kantor, Pak Dharma, saya hampir tertangkap. Farhan menelepon, menanyakan saya di mana. Saya bilang saya masih di salon. Tapi saat saya tiba di rumah, dia sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tegang. Dari salon kok lama sekali? Tadi aku telepon salonnya. Katanya, kamu nggak ada janji hari ini, katanya. Matanya menyelidik. Jantung saya berhenti sesaat, tapi wajah saya tetap tenang. Iya. Saya pindah ke salon dekat pasar yang lebih murah. Saya pikir lebih hemat. Maaf nggak bilang. Saya menunjukkan kuku saya yang memang sengaja saya catkan dalam perjalanan pulang untuk jaga-jaga. Farhan menatap saya lama. Lalu dia mendengus. Ya sudah, lain kali bilang. Aku nggak suka nggak tahu kamu di mana. Dia berbalik pergi. Saya menahan napas yang sedari tadi saya tahan. Saat itu, saya belajar pelajaran berharga dalam permainan ini. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Sejak hari itu, saya semakin hati-hati. Saya menyimpan semua salinan dokumen, bukan di rumah, tapi di kotak penyimpanan aman yang Pak Dharma sewakan atas nama kantornya. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal di rumah. Bulan-bulan berikutnya berlalu seperti permainan catur yang lambat. Di rumah, saya tetap memasak. Tetap tersenyum, tetap menjadi istri bodoh yang Farhan inginkan. Tapi setiap pekan, saya menyetorkan satu salinan dokumen baru ke Pak Dharma. Sedikit demi sedikit, kami membangun benteng. Pak Dharma mengajari saya satu hal yang tidak pernah saya lupa. Dwita, dalam kasus seperti ini, yang kalah bukan yang paling jahat. Yang kalah adalah yang paling lambat menyiapkan kertasnya. Kamu harus selalu satu langkah di depan. Saya memegang teguh nasihat itu. Setiap kali Farhan membawa pulang dokumen baru, saya tidak panik. Saya justru bersyukur karena setiap kertas yang dia bawa adalah satu kepingan lagi dari peta lengkap kejahatannya. Dia pikir dia sedang membangun benteng. Padahal dia sedang menyerahkan denah benteng itu kepada saya, sedikit demi sedikit. Saya menyusun semuanya seperti merangkai puzzle. Rekening ini terhubung ke perusahaan itu. Perusahaan itu menerima dana dari sumber ini. Dana itu mengalir ke apartemen Bella. Setiap garis penghubung saya catat. Setiap tanggal saya simpan. Sampai akhirnya di hadapan saya terbentang gambaran utuh sebuah jaringan pencucian uang yang rapi, dengan nama saya sebagai topengnya. Pak Dharma terkejut saat melihat seberapa lengkap catatan saya. Dwita, katanya pelan, kalau saja kamu dulu tidak menikah, kamu pasti jadi auditor hebat. Sayang sekali, bakatmu dikubur 10 tahun. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Pakistan. Bakat itu tidak hilang. Ia cuma menunggu saat yang tepat untuk dipakai. Dan sekarang saatnya tiba. Saya mulai memerhatikan tanda-tanda. Farhan makin sering pulang larut. Parfum perempuan lain mulai menempel di kemejanya. Dia mulai menjual beberapa aset kecil diam-diam. Saya tahu artinya. Dia sedang bersiap kabur. Suatu hari, saya menemukan sebuah brosur properti di saku jasnya. Sebuah rumah mewah di luar negeri. Di sudut brosur itu ada tulisan tangan Bella. Hati kecil dengan nama mereka berdua. Mereka sudah merencanakan kehidupan baru di negeri yang jauh dengan uang yang dicuri dari nama saya. Beberapa hari kemudian, Farhan menyodorkan satu berkas terakhir kepada saya. Tanda tangan ini yang terakhir. Katanya, kali ini nadanya lebih lembut, lebih manis dari biasanya. Itu justru membuat saya semakin waspada. Saya pura-pura menandatangani dengan patuh, tapi diam-diam. Sebelumnya saya sudah memotret setiap halaman berkas itu, lalu mengirimkannya ke Pak Dharma. Berkas itu ternyata surat pelepasan tanggung jawab, surat yang isinya secara hukum mengalihkan seluruh kewajiban hukum perusahaan kepada saya seorang. Sementara Farhan sebagai pemberi kuasa, bebas dari segala tuntutan. Itu adalah jebakan terakhir mereka. Pukulan pamungkas. Kalau saya menandatangani berkas itu dengan polos, maka saat semuanya
meledak. Sayalah satu-satunya yang akan masuk penjara dan Farhan akan terbang bebas, bersih, tanpa noda. Tapi Farhan tidak tahu satu hal. Pak Dharma sudah menyiapkan dokumen tandingan, surat pernyataan paksaan yang membatalkan kekuatan hukum dari semua tanda tangan yang diperoleh dengan ancaman. Jadi malam ketika saya menandatangani surat terakhir itu, saya tidak sedang menjatuhkan diri saya. Saya sedang memancing Farhan untuk yakin bahwa dia sudah menang, supaya dia berani kabur, supaya dia membawa sendiri semua barang bukti itu langsung ke tangan yang sudah menunggu. Saya tatap punggung Farhan yang berjalan pergi, membawa berkas itu dengan senyum puas. Dia kira dia baru saja memenangkan segalanya. Padahal dia baru saja menandatangani vonisnya sendiri. Dan benar saja, 3 minggu lalu, Pak Dharma menelpon saya dengan suara berbeda. "Dwita, ada kabar dari kenalan Bapak di kantor pajak. Rekening atas namamu sedang dalam pemantauan. Penyelidikan pencucian uang sudah dibuka diam-diam. Mereka belum bergerak, tapi sebentar lagi pasti bergerak. Kalau kita tidak mengamankan posisimu sekarang, kamu akan ikut terseret." Jantung saya berdebar, tapi anehnya bukan karena takut. Karena saya tahu, waktunya hampir tiba. Kami menyusun langkah terakhir dengan hati-hati. Pak Dharma membuatkan satu dokumen penting. Surat pernyataan resmi, lengkap dengan semua bukti bahwa saya, Dwita, tidak pernah secara sadar terlibat dalam aliran dana itu. Bahwa tanda tangan saya diperoleh dengan paksaan, ancaman, dan penipuan oleh suami saya. Surat itu kami serahkan secara sah ke pihak berwenang sebagai laporan korban. Tertanggal, tercatat, lengkap dengan bukti. Artinya, di mata hukum, posisi saya sudah berubah. Saya bukan lagi tersangka, saya pelapor. Saya korban yang berani bicara. Dan Farhan tidak tahu apa-apa. Dia masih mengira saya istri bodohnya yang tertidur. Dia masih mengira namanya bersih dan nama sayalah yang akan tenggelam. Sekarang tinggal satu hal. "Nak," kata Pak Dharma di telepon. Suaranya tenang. Kita tunggu dia bergerak. Begitu dia mencoba kabur membawa aset itu, dia akan langsung jatuh ke jaring yang sudah dipasang. Dia akan membawa sendiri barang bukti ke tangan aparat. Kamu tidak perlu mengejarnya. Biarkan kesombongannya yang mengantarnya ke penjara. Saya menutup telepon. Saya menatap ke arah kamar, tempat Farhan sedang tidur tanpa beban. Lelaki yang merasa dirinya sangat pintar, yang sebentar lagi akan membuktikan betapa bodohnya dia. Dan malam ini, semuanya tiba. Sepanjang sore tadi, saya melihat tanda-tandanya. Farhan gelisah. Dia berkali-kali mengecek ponsel. Dia bilang, besok pagi mau ada rapat penting di luar kota. Saya hanya mengangguk, tersenyum, dan memasakkan makan malam kesukaannya. Untuk terakhir kalinya, pukul 1 pagi, saya berbaring di samping Farhan, pura-pura tidur. Tapi tangan saya di bawah selimut sudah memegang ponsel. Pukul 1:30, saya mendengar napasnya berubah. Dia bangun, diam-diam. Saat itulah, dengan jari yang tenang, saya mengirim satu pesan ke Pak Dharma. Hanya satu kata, "Sekarang." Pak Dharma membalas singkat. Sudah saya teruskan ke pihak berwenang. Mereka akan menunggunya di bandara. Tidurlah tenang. Nak, hari ini kamu menang. 30 menit. Itulah jarak antara pesan saya dan langkah pertama Farhan keluar dari pintu. 30 menit yang Farhan kira adalah awal kebebasannya. Padahal itu adalah 30 menit terakhir hidupnya sebagai orang bebas. Saya pejamkan mata dan saya biarkan dia mengemasi kopernya dengan tenang. Karena setiap baju yang dia masukkan, setiap dokumen yang dia bawa, hanya akan menjadi tumpukan barang bukti yang dia antar sendiri. Saya mendengar langkah kakinya menjauh. Pintu kamar ditutup pelan, nyaris tak bersuara. Lalu, suara mesin mobil dinyalakan di garasi. Menderu pelan, sebelum akhirnya menjauh, meninggalkan pekarangan. Barulah saat itu, saya membuka mata. Tidak ada air mata di pipi saya. Tatapan saya kosong, tapi tajam. Langit-langit kamar terasa jauh lebih luas sekarang. Saya bangkit. Saya berjalan ke lemari pakaian Farhan. Kosong.
Hanya tersisa beberapa gantungan baju yang berayun pelan terkena angin. AC, semua pakaian branded, jam tangan mewah, dokumen penting dari brankas kecil, semuanya lenyap. Saya menghela napas panjang, lalu saya berjalan keluar kamar, bukan untuk mengejar, melainkan menuju dapur. Dengan tenang, saya menyalakan kompor dan menjerang air. Saya ambil cangkir kesayangan saya. Saya masukkan satu kantong teh celup aroma melati. Gerakan saya santai, seolah ini hanya rutinitas pagi biasa. Bukan malam di mana suami saya baru saja meninggalkan saya. Tepat 30 menit setelah Farhan pergi, ponsel saya berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Layar menyala terang di ruangan yang remang-remang. Saya meraih ponsel itu. Jantung saya berdetak sedikit lebih kencang. Bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Di layar terpampang sebuah foto yang baru saja dikirim Farhan. Foto itu diambil di bandara. Wajahnya tersenyum lebar, penuh kemenangan. Di sebelahnya, bersandar manja di bahunya, ada Bella, mantan sekretarisnya, tersenyum mengejek ke arah kamera sambil memamerkan tiket pesawat di tangannya. Di bawah foto itu ada pesan panjang. Saya membacanya dalam hati, kata demi kata. Selamat tinggal, wanita tak berguna. Maaf, aku tidak membangunkanmu. Aku takut kau akan merengek di kakiku. Asal kau tahu, semua hartamu, tabungan kita, dan aset perusahaan sudah aku kuasai. Aku dan Bella akan memulai hidup baru yang jauh lebih layak. Bersiaplah jadi gelandangan besok pagi. Jangan cari aku. Kau tidak akan mampu mengejarku. Saya membaca pesan itu sekali. Lalu saya letakkan ponsel kembali ke meja. Uap panas mengepul dari cangkir teh saya, menyebarkan aroma melati. Apakah saya marah? Tentu ada rasa perih. Pengkhianatan tetaplah luka. Tapi anehnya, perasaan yang paling mendominasi hati saya saat ini bukan kesedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Saya mengambil cangkir teh itu, meniupnya perlahan, lalu menyesapnya. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuh, memberikan ketenangan yang sudah lama hilang dari rumah ini. Saya tersenyum tipis, senyum yang misterius. Saya menatap layar ponsel yang kini sudah gelap kembali. Kasihan sekali kamu, Mas Farhan, gumam saya pelan. Suara saya terdengar jernih di kesunyian malam. Kamu pikir kamu sedang terbang menuju kebebasan dengan membawa semua harta itu. Kamu tidak sadar, 30 menit sebelum kamu melangkah keluar dari pintu rumah ini, aku sudah memastikan bahwa yang kamu bawa bukanlah tiket menuju surga, melainkan tiket menuju kehancuranmu sendiri. Saya menyesap teh lagi, lalu bersandar santai di kursi makan. Rumah ini memang sepi sekarang. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa merdeka. Selamat jalan, masalahku, bisik saya. Menutup babak pertama hidup saya yang kelam dan bersiap menyambut fajar yang membawa babak baru. Saya membayangkan apa yang sedang terjadi di bandara saat itu. Saya tidak ada di sana, tapi belakangan dari Pak Dharma saya tahu semuanya, dan ceritanya persis seperti yang saya harapkan. Farhan dan Bella berjalan menuju counter check-in dengan langkah penuh kemenangan. Koper-koper mahal di tangan. Tiket kelas bisnis menuju luar negeri. Mereka tertawa, berfoto, merasa di puncak dunia. Tapi di gerbang keberangkatan, beberapa orang berpakaian rapi sudah menunggu. Mereka tidak terlihat seperti petugas biasa. Saat Farhan menyerahkan paspornya, salah satu dari mereka maju. Saudara Farhan, kami dari pihak berwenang. Anda diminta ikut kami untuk dimintai keterangan terkait dugaan pencucian uang. Saya bisa membayangkan wajah Farhan saat itu. Senyum kemenangannya membeku. Bella yang tadi bergelayut manja, mendadak menjauh, berusaha melepaskan diri. Ini pasti salah paham. Saya tidak tahu apa-apa, teriak Farhan. Tapi di tangan petugas itu sudah ada berkas. Berkas yang isinya semua aliran dana gelap, semua rekening, semua surat yang dia kira hanya nama saya yang tercantum. Karena 30 menit sebelumnya, laporan korban dari saya, lengkap dengan semua bukti yang Pak Dharma siapkan berbulan-bulan, sudah resmi masuk.
Dan begitu nama saya bersih sebagai pelapor. Satu-satunya nama yang tersisa untuk bertanggung jawab adalah pemilik sebenarnya dari kejahatan itu. Farhan. Koper yang dia bawa, yang dia kira berisi kebebasan, ternyata penuh dokumen yang memberatkannya sendiri. Dia tidak menyelundupkan harta, dia mengantarkan barang bukti. Belakangan, saya dengar di ruang pemeriksaan, Bella langsung berbalik. Perempuan yang tadi bergelayut manja di bahu Farhan, kini menangis di depan petugas. Dia mengaku tidak tahu apa-apa. Dia menyalahkan Farhan atas segalanya. Dia bahkan menyerahkan pesan-pesan Farhan yang membuktikan bahwa lelaki itulah otak dari semua rencana. Cinta yang mereka kira akan membawa mereka terbang ke kehidupan baru, hancur hanya dalam hitungan menit di ruang interogasi. Karena cinta yang dibangun di atas pengkhianatan dan uang curian tidak pernah punya akar. Begitu badai datang, ia tumbang lebih dulu. Farhan, yang tadinya begitu yakin akan kecerdasannya, kini duduk sendirian, dikepung berkas. Ditinggalkan perempuan yang untuknya dia rela menghancurkan rumah tangga 10 tahun. Saya membayangkan wajahnya saat menyadari bahwa istri bodoh yang dia tinggalkan tertidur. Ternyata satu-satunya orang yang cukup pintar untuk mengalahkannya. Hari-hari setelah malam itu berlalu seperti mimpi yang aneh. Telepon mulai berdering. Pertama, dari nomor tak dikenal, lalu dari Bella, lalu dari Ibu Farhan, yang selama ini tak pernah menganggap saya. Suara mereka berubah total, yang dulu merendahkan, kini memohon. Bella menelepon sambil menangis. Mbak Dwita, tolong. Saya tidak tahu apa-apa. Farhan yang mengajak saya. Tolong bilang ke polisi, saya tidak terlibat. Saya hanya diam mendengarkan. Lalu, saya berkata pelan, maaf, saya bukan polisi, dan saya tidak punya urusan apapun dengan kalian berdua lagi. Lalu saya tutup teleponnya. Saya blokir nomornya. Ibu Farhan menelpon dengan nada yang dulu tak pernah saya dengar. Dwita, kamu kan istrinya, bantu dia. Nak, kamu tega membiarkan suamimu di penjara? Saya menarik napas. Bu, anak ibu yang merencanakan semua ini. Dia yang memakai nama saya untuk kejahatannya. Dia yang berniat menjadikan saya gelandangan. Saya tidak menghancurkan dia, Bu. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Saya hanya menolak ikut tenggelam bersamanya. Saya tutup telepon itu juga. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasa bersalah sama sekali. Beberapa hari kemudian, Pak Dharma datang ke rumah membawa kabar. Penyidikan berjalan. Dwita, karena namamu sudah bersih sebagai pelapor, kamu hanya akan dipanggil sebagai saksi, bukan tersangka. Bukti-bukti yang kamu kumpulkan bertahun-tahun itu sangat menentukan. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Saya menyeduhkan teh untuknya. Kami duduk di teras. Beberapa hari setelah itu, sebuah surat datang ke rumah lama, lalu diteruskan ke alamat baru saya. Tulisan tangannya saya kenal. Farhan, dari balik jeruji. Dia menulis untuk saya. Saya membuka surat itu dengan tenang. Isinya berbeda total dari pesan yang dulu dia kirim di malam kepergiannya. Tidak ada lagi nada merendahkan. Tidak ada lagi kata wanita tak berguna. Yang ada hanya permohonan. Dia memohon maaf. Dia bilang, dia khilaf. Dia memohon agar saya mau membantunya mencabut laporan. Atau setidaknya bersaksi meringankan. Di akhir surat, dia menulis satu kalimat yang membuat saya tersenyum getir. Dwita, kamu istriku. Aku tahu kamu wanita baik. Kamu pasti tidak tega melihatku begini. Saya melipat surat itu kembali. Lelaki yang dulu menertawakan kecerdasan saya, kini bergantung pada belas kasihan saya. Lelaki yang menyebut saya tak berguna, kini memohon agar saya berguna untuknya. Saya tidak membalas surat itu. Bukan karena dendam, tapi karena bagi saya, percakapan itu sudah selesai sejak lama. Sejak malam, dia mengirim foto dirinya tersenyum di bandara bersama perempuan lain. Saya tidak punya apapun lagi untuk dikatakan padanya. Saya hanya menyimpan surat itu di laci. Lalu kembali ke dapur, menyelesaikan adonan kue yang sempat tertunda. Lalu Farhan, Pakistan, tanya saya. Berat. Aliran dananya besar dan jelas. Dia menahan banyak pihak. Kemungkinan besar hartanya akan disita negara untuk membayar denda dan ganti rugi. Rumah ini, mobil, semua aset mewah itu kemungkinan
akan dilelang. Saya mengangguk pelan. Anehnya, saya tidak merasa kehilangan karena semua kemewahan itu sejak awal bukan milik saya. Itu hasil kejahatan. Itu sangkar yang dulu mencekik saya. Bagaimana perasaanmu? Nak, tanya Pak Dharma. Menatap saya. Saya tersenyum. Ringan. Pakistan. Untuk pertama kalinya, saya merasa ringan. Saya memutuskan untuk meninggalkan rumah di Pondok Indah itu. Bahkan sebelum disita, saya tidak ingin tidur satu malam pun lagi di tempat yang penuh kebohongan. Saya pindah ke sebuah rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Rumah peninggalan ayah saya. Rumah yang dulu Farhan anggap terlalu kampungan untuk kami tinggali. Tapi bagi saya, rumah itu terasa lebih hangat dari istana manapun. Hari pertama di rumah itu, saya berdiri di dapur kecilnya. Dapur yang sempit, dengan kompor tua dan jendela menghadap kebun. Saya teringat sesuatu. Dulu, sebelum menikah, saya suka membuat kue. Ibu saya yang mengajari. Tangan saya masih ingat caranya. Saya membeli tepung, telur, mentega, lalu saya mulai memanggang. Aroma kue pertama yang keluar dari oven kecil itu membuat mata saya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya melakukan sesuatu karena saya menginginkannya, bukan karena disuruh. Saya menjual kue-kue itu. Awalnya hanya ke tetangga, lalu ke teman-teman lama yang mulai kembali ke hidup saya. Mereka memesan untuk arisan, ulang tahun, hajatan. Pesanan mengalir deras. Usaha dapur sederhana itu berkembang pesat. Uang yang saya dapat memang tidak miliaran seperti uang panas Farhan, tapi setiap rupiahnya terasa berkah. Saya bisa membelanjakannya dengan tenang, tanpa takut dicurigai siapapun. Saya merekrut 2 tetangga untuk membantu. Dapur kecil saya jadi ramai, penuh tawa, penuh aroma vanila dan mentega. Rumah yang dulu sunyi, kini hidup. Bukan oleh ego dan dominasi seorang lelaki, tapi oleh kerja keras dan kehangatan yang nyata. Pelanggan pertama saya adalah seorang ibu tua dari ujung gang. Dia memesan sekotak kue untuk ulang tahun cucunya. Saat dia mencicipi kue itu, matanya berbinar. Nak, ini enak sekali. Sudah lama ibu tidak makan kue rumahan seperti ini. Kamu harus jualan lebih banyak. Kata-kata sederhana itu membuat saya hampir menangis. Selama 10 tahun, tidak ada yang pernah memuji hasil kerja saya dengan tulus. Yang ada hanya perintah dan rendahan. Tapi seorang ibu tua yang bahkan tidak tahu siapa saya dulu, memberi saya pengakuan yang tidak pernah saya dapat dari suami saya sendiri. Dari 1 kotak menjadi 10 kotak. Dari 10 menjadi pesanan rutin. Teman-teman lama yang dulu menjauh karena Farhan, kini kembali. Mereka memesan. Mereka mempromosikan. Mereka merangkul saya. Saya sadar. Selama ini bukan saya yang kehilangan dunia. Saya hanya kehilangan sangkar. Dan di luar sangkar itu, ternyata ada banyak tangan yang siap menyambut. Kadang, di sela memanggang, saya berhenti sebentar. Saya pandangi tangan saya yang berlumur tepung. Dan saya tersenyum. Tangan yang dulu hanya dianggap pantas menyetrika kemeja, kini membangun sesuatu yang utuh milik saya sendiri. Suatu sore, salah satu teman lama datang berkunjung. Namanya Sari. Dulu, kami satu kampus. Dia menatap dapur saya yang sederhana, lalu menatap saya yang sibuk mengaduk adonan dengan mata berkaca-kaca. Dwita, jujur ya, dulu waktu kamu menikah dengan Farhan, kami semua iri. Rumahmu mewah. Hidupmu seperti di film. Tapi sekarang, melihat kamu di dapur kecil ini, kamu justru terlihat jauh lebih bahagia, lebih hidup. Aku baru sadar, dulu kamu tidak pernah benar-benar tertawa. Saya berhenti mengaduk. Kata-kata Sari menyentuh sesuatu yang dalam. Dia benar. Selama 10 tahun di rumah mewah itu, saya tidak pernah tertawa lepas. Saya selalu menjaga sikap. Menjaga suasana hati Farhan, menjaga topeng kesempurnaan. Saya kaya, tapi saya tidak pernah merdeka. Iya, Sar, jawab saya pelan. Dulu aku punya segalanya, kecuali diriku sendiri. Sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi aku punya diriku kembali. Dan
Ternyata itu jauh lebih berharga. Sari memeluk saya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi, saya menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis lega. Tangis seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Suatu pagi, mobil sedan tua berhenti di depan pagar. Pak Dharma turun dengan senyum khasnya, membawa map berwarna hijau. Saya menyekat tangan yang bertepung ke celemek, lalu menyambut pengacara tua itu dengan hangat. Silakan duduk. Pakistan, mau kopi atau teh? Tidak usah repot, nak. Bapak cuma sebentar, tolaknya halus. Duduk di kursi rotan. Dia meletakkan map hijau itu di meja. Bapak bawa kabar baik, surat keputusan pengadilan sudah keluar. Karena Farhan sedang menjalani masa hukuman dan tidak mengajukan banding. Prosesnya jadi lebih cepat. Tangan saya terulur, menyentuh map itu. Di dalamnya ada akta cerai. Selembar kertas yang secara hukum memutus tali yang mengikat saya pada masa lalu yang kelam. Rumah di Pondok Indah bagaimana? Pakistan. Tanya saya. Sekedar basa-basi. Sudah masuk daftar lelang negara minggu depan. Isinya sudah dikosongkan. Semuanya habis untuk bayar denda dan ganti rugi negara. Jelas Pak Dharma. Dia menatap saya lekat. Kamu tidak menyesal. Dwita, kalau kamu mau, kita bisa saja menuntut sedikit bagian. Saya menggeleng cepat. Tidak. Pakistan. Sedikit pun saya tidak mau. Biarkan semua itu habis. Itu uang yang tidak punya nyawa. Saya tidak mau hidup baru saya terciprat kotoran dari masa lalu. Pak Dharma mengangguk bangga. Kamu wanita hebat, Dwita. Ayahmu pasti bangga di sana. Setelah Pak Dharma pamit, saya duduk sendirian di teras. Saya membuka map hijau itu, membaca lembar demi lembar keputusan hakim. Tertulis jelas di sana, perkawinan putus karena perceraian. Saya menutup map itu dan menarik napas panjang. Udara pagi ini terasa segar, seolah partikel oksigennya mengandung harapan. Saya melihat ke jalanan depan rumah. Tidak ada mobil mewah, tidak ada satpam penjaga. Tidak ada kemewahan, tapi di dada saya ada rasa lapang yang luar biasa luasnya. Saya mengambil ponsel. Masih ada satu hal terakhir yang harus saya lakukan untuk menutup buku ini dengan sempurna. Saya membuka daftar kontak. Di sana masih ada nomor Farhan. Nomor yang belakangan terus mengirim pesan dari balik jeruji. Memohon, meminta tolong, menyalahkan. Saya menekan tombol hapus kontak. Hapus, gumam saya pelan. Dengan satu ketukan jari, nama Farhan hilang selamanya dari ponsel saya. Seiring hilangnya rasa sakit di hati saya tidak membenci Farhan. Membenci berarti masih peduli. Saya sudah sampai di tahap yang lebih tinggi. Saya tidak peduli. Baginya kini saya hanyalah orang asing yang pernah numpang lewat dalam episode hidupnya. Yang memberi saya pelajaran berharga tentang cara berdiri di atas kaki sendiri. Matahari mulai meninggi. Cahayanya menerpa wajah saya. Saya bangkit dari kursi, merapikan celemek, dan bersiap kembali ke dapur. Ada adonan kue yang harus dipanggang. Ada pelanggan yang harus dilayani. Dan ada hidup baru yang harus dijalani dengan sukacita. Saya pernah disebut wanita tak berguna. Saya pernah diancam akan jadi gelandangan. Tapi hari ini, wanita itu berdiri tegak sebagai ratu di istana kecilnya sendiri. Kaya bukan dengan tumpukan uang, tapi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang nyata. Saya tersenyum, lalu menutup pintu depan rumah perlahan. Cerita tentang kesedihan itu sudah selesai. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan orang yang memilih diam. Seringkali, orang yang diam bukan karena dia tidak mengerti, tapi karena dia sedang mengamati, sedang menghitung, sedang menunggu waktu yang tepat. Dan jangan pernah merasa paling pintar di depan orang yang sengaja membiarkanmu merasa menang. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Pintar, mampu, berpendidikan. Tapi mengubur semua itu demi seseorang yang justru memakai pengorbanan itu sebagai senjata untuk merendahkannya. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, kemampuanmu tidak hilang hanya karena tidak dipakai. Ia menunggu, dan suatu hari ia akan menyelamatkanmu. Ada juga banyak lelaki seperti Farhan di luar sana yang merasa kekuasaan dan kelicikan akan membawa mereka jauh, yang menjadikan orang terdekat
sebagai tameng dan tumbal. Mereka lupa keserakahan selalu menggali lubangnya sendiri. Dan ada pula banyak orang yang mengira kemenangan adalah saat berhasil menghancurkan orang yang menyakiti kita. Padahal kemenangan terbaik bukan itu. Kemenangan terbaik adalah saat kita berhasil melepaskan diri dari mereka dan hidup bahagia tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Harta yang paling berharga bukanlah tumpukan uang atau aset mewah, melainkan ketenangan hati dan kebebasan dari rasa takut. Orang yang serakah akan jatuh oleh keserakahannya sendiri. Sementara orang yang sabar dan cerdas akan menemukan jalan kemenangannya dengan cara yang tak terduga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih menjadi korban yang menangis, atau memilih menjadi penyintas yang bangkit. Dwita memilih yang kedua, dan kalian pun bisa. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini untuk perempuan lain yang mungkin sedang merasa terjebak di sangkar emasnya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. 2 jam saya menahan dingin di tepi jalan, sendirian. Menunggu suami yang berkata mobilnya mogok. Lalu, sebuah foto masuk ke ponsel saya. Foto yang menghancurkan seluruh akal sehat saya dalam 1 detik. Suami saya sedang merangkul keponakan saya sendiri. Gadis 17 tahun yang saya besarkan dengan tangan saya sendiri. Malam itu, saya menangis di halte sepi. Tetapi pengkhianatan ini akan saya balas. Sampai mereka menangis di hadapan ratusan orang yang mereka hormati. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton. Tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah berikutnya. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata, dengan nama dan tempat yang sudah kami ubah. Nama saya Lestari, 35 tahun. Dulu, saya seorang akuntan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Setelah menikah, saya berhenti dan mengelola seluruh keuangan rumah tangga kami. Sudah 5 tahun, saya menjadi istri yang setia. Saya kira saya sudah membangun rumah yang aman. Malam itu, hujan turun deras di pinggiran kota. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Saya baru pulang dari pertemuan dengan seorang klien ketika mobil saya mati total di jalan yang sepi. Mesinnya mati mendadak dan tidak mau hidup lagi. Dalam panik, orang pertama yang saya hubungi tentu saja Reza, suami saya. Pria yang 5 tahun lalu berjanji melindungi saya dalam keadaan apapun. Suaranya terdengar sangat meyakinkan di seberang telepon. Reza berkata lembut, "Tunggu aku di halte terdekat, sayang. Jangan kemana-mana. Mobilnya biar diderek besok pagi. Aku jemput kamu sekarang juga." Kalimat itu menghangatkan hati saya. Saya mendorong mobil ke pinggir, dibantu seorang warga. Lalu berjalan menembus hujan, menuju halte. Saya duduk di bangku besi yang dingin, berharap melihat lampu mobilnya menembus hujan. 1 jam berlalu. Jalanan makin sepi. Baterai ponsel tinggal belasan persen. Saya menelpon lagi. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua baru tersambung. "Halo, kamu di mana? Saya sudah kedinginan di sini," tanya saya dengan suara bergetar. "Maaf, sayang. Ban mobilku tiba-tiba bocor parah di jalan tol. Aku sedang menunggu petugas untuk ganti ban." "Sabar, sedikit lagi, ya. Cari tempat berteduh yang aman," jawab Reza. Suaranya sedikit terengah, diselingi suara bising yang samar di latar belakang. Rasa kasihan menyergap saya. "Ya sudah, Mas, hati-hati. Aku tunggu di sini," balas saya. Saya memeluk lutut, tanpa curiga sedikit pun. Saya membayangkan Reza basah kuyup di pinggir tol demi menjemput istrinya. Saya bahkan merasa bersalah karena merepotkannya. Namun tepat 2 jam sejak saya tiba di halte itu, sebuah pesan masuk. Pesan dari Rina, sahabat saya sejak kuliah. Rina tidak menyapa. Ia langsung mengirim sebuah foto. Disusul 1 kalimat pendek yang membuat darah saya berhenti mengalir. "Ini suamimu, kan? Dia sama siapa?" Foto itu sedikit buram, diambil dari jarak jauh
di bawah lampu remang khas tempat hiburan malam. Tapi siluet pria di dalamnya tidak asing. Kemeja biru dongker dengan garis halus di kerah. Kemeja yang saya setrika pagi tadi. Jam tangan perak di tangan kiri. Postur tinggi tegap. Tidak salah lagi, itu Reza. Pria yang setengah jam lalu membohongi saya soal ban bocor. Ponsel nyaris terlepas dari genggaman saya. Reza merangkul seorang perempuan dari belakang. Perempuan itu menyandarkan kepala manja ke dadanya. Dengan gaun merah menyala yang sangat terbuka. Saya memperbesar wajahnya. Tubuh saya membeku. Wajah itu. Wajah lugu dengan lesung pipi di sebelah kiri. Wajah yang setiap pagi mencium tangan saya sebelum berangkat sekolah. Wajah keponakan saya sendiri. Sasa. Tuhan. Ini tidak mungkin, gumam saya seperti orang gila di halte gelap itu. Air mata menggenang. Saya mengusap layar dengan kasar. Berharap gambar itu berubah. Berharap itu hanya dua orang asing yang kebetulan mirip. Tapi semakin saya menatap, kenyataan itu semakin menampar saya. Itu memang Sasa, anak dari kakak kandung saya di desa. Setahun lalu, kakak saya datang sambil menangis. Suaminya meninggal. Ekonomi mereka hancur. Ia memohon agar saya menampung putrinya sebagai adik. Saya langsung mengiyakan. Kami membawa Sasa tinggal di rumah kami. Saya memberinya kamar paling nyaman, mendaftarkannya ke sekolah menengah atas yang elit, membiayai semuanya dari kantong saya sendiri. Saya membelikannya pakaian bagus dan uang saku lebih dari cukup agar ia tidak rendah diri. Saya merawatnya seperti anak kandung sendiri. Dan inilah balasannya. Ia berdandan seperti perempuan murahan, pergi ke klub malam, dan berada di dalam pelukan pria yang merupakan paman sekaligus suami saya. Rasa dingin di tubuh saya lenyap, terbakar oleh amarah. Reza membiarkan saya kedinginan 2 jam, sementara ia bersenang-senang menghamburkan uang bersama keponakan saya di tempat hiburan malam. Saya membalas pesan Rina dengan tangan gemetar. Tolong jangan beritahu siapa-siapa dulu. Biar saya yang urus. Terima kasih fotonya. Saya mematikan ponsel. Tangis saya pecah bersama hujan. Dikhianati oleh pria yang saya cintai. Ditusuk dari belakang oleh darah daging yang saya besarkan sendiri. Namun tangis itu tidak lama. Saya mengusap air mata dan berdiri. Hati saya kini mengeras seperti batu. Saya melambaikan tangan ke arah taksi yang melaju pelan di tengah hujan. Saya masuk dengan pakaian basah kuyup. Sopir bertanya, kemana tujuan saya? Tapi saya hanya menyebut alamat rumah dengan suara dingin. Sepanjang perjalanan, saya menatap kosong keluar jendela. Jika saya melabrak mereka malam ini juga, pasti berakhir buruk. Reza, pembohong ulung. Sasa punya wajah polos yang menipu. Mereka bisa beralasan bertemu tanpa sengaja. Saya tidak boleh gegabah. Saya harus cerdas. Taksi berhenti di depan rumah. Lampu teras menyala terang. Mobil Reza belum ada di garasi. Saya membayar ongkos, lalu masuk. Saya sengaja tidak menyalakan lampu ruang tamu. Saya berganti baju kering, lalu duduk di sofa ruang tengah dalam kegelapan. Saya menunggu mereka. Setengah jam kemudian, terdengar suara mesin mobil di halaman. Pintu mobil ditutup. Langkah kaki terburu-buru di teras. Kunci diputar, dan pintu utama terbuka. Lampu ruang tamu tiba-tiba dinyalakan. Cahaya membuat saya menyipitkan mata. Di ambang pintu, berdiri 2 manusia itu. Reza dan Sasa. Reza berpakaian sedikit berantakan. Kemejanya kusut. Sasa mengenakan jaket besar milik Reza yang menutupi gaun merahnya. Mereka terlonjak kaget melihat saya duduk bersila di sofa, menatap mereka dengan tatapan tajam dan dingin. Sandiwara 2 wajah ini baru saja dimulai. Dan saya siap menjadi penonton yang akan menghancurkan panggung mereka. Sayang, kamu sudah pulang? Tanya Reza. Memecah keheningan. Suaranya bergetar. Ia melangkah ragu mendekat, meninggalkan Sasa yang mematung di dekat pintu. Kok kamu tidak tunggu aku di halte? Aku baru mau meluncur ke sana setelah ban selesai diganti. Saya menatapnya dalam-dalam. Di balik bola mata itu, tersimpan kebohongan yang menjijikan. Saya ingin sekali menampar wajahnya. Namun saya menarik napas panjang, menelan semua amarah itu, dan memaksakan senyum kecil yang hambar. Hujannya terlalu deras. Ponselku mati, kehabisan baterai. Aku kedinginan dan takut sendirian di sana. Jadi,
Aku stop taksi yang lewat. Jawab saya setenang mungkin. Saya tidak ingin mereka tahu. Badai di kepala saya jauh lebih deras daripada hujan di luar. Oh, syukurlah. Maafkan aku, ya. Sayang, ban mobilku robek. Tukang dereknya lama sekali datang, kata Reza sambil menusap wajah. Berakting seolah ia pria paling lelah di dunia. Ia mencoba merangkul bahu saya. Saya sedikit menghindar dengan pura-pura membetulkan bantal. Lalu, kenapa kamu bisa pulang bersama dia? Tanya saya. Mengarahkan pandangan ke Sasa yang perlahan masuk. Reza rupanya sudah menyiapkan jawaban. Tadi, saat aku menunggu di bengkel, dia menelpon. Katanya kerja kelompok di rumah teman, tapi tidak bisa pulang karena hujan deras dan tidak ada ojek. Kebetulan bengkelnya searah, jadi sekalian aku jemput. Kasihan dia kalau pulang malam-malam sendiri. Kerja kelompok. Ulang saya datar. Pandangan saya menyapu Sasa dari ujung kaki sampai kepala. Jaket tebal Reza membungkus tubuhnya. Tapi ujung gaun merah ketat itu masih menyembul di bawah. Riasannya sedikit luntur. Sejak kapan kerja kelompok sekolah butuh riasan tebal dan gaun seperti itu? Sasa mencicit dengan suara dibuat semanja mungkin. Ia melepas Reza, lalu memeluk lengan saya. Tadi aku mampir ke acara ulang tahun teman sebentar setelah kerja kelompok. Makanya bajunya agak begini. Tante jangan marah. Ya, aku tadi takut sekali di jalan. Hujan deras. Untung ada Om yang mau menjemput. Om baik banget deh sama aku. Panggilan tante dan Om itu terdengar seperti racun di telinga saya. Gadis ini ular berbisa yang pandai. Wajah polos dan suara merajuknya adalah senjata untuk menipu semua orang, termasuk saya. Dulu saya selalu luluh melihat wajahnya. Kini saya ingin mencekik lehernya. Kalian pasti kedinginan. Biar aku buatkan teh, ucap saya. Melepas pelukan tangannya perlahan. Saya berdiri dan melangkah ke dapur, meninggalkan mereka berdua. Saat menyeduh air panas, tangan saya gemetar hebat. Saya mencengkeram tepi meja, memejamkan mata. Mengatur napas. Air mata menggenang. Tapi tidak saya biarkan jatuh. Saya harus kuat. Saya harus mengumpulkan semua bukti sebelum menghancurkan panggung sandiwara ini. Saya membawa nampan berisi 3 cangkir teh ke ruang keluarga. Reza sudah duduk bersandar di sofa, menonton televisi. Sasa duduk di karpet di bawah kakinya, sibuk dengan ponsel. Pemandangan yang biasa bagi sebuah keluarga. Namun kini terasa sangat salah dan kotor. Silakan diminum, tehnya masih panas, ujar saya sambil meletakkan nampan di meja kaca. Saya duduk di kursi tunggal, berhadapan dengan Reza. Saat ia mencondongkan tubuh mengambil cangkir, kerah kemeja biru dongkernya sedikit terbuka. Mata saya yang kini setajam elang, langsung menangkap sebuah noda kecil di kerah bagian dalam. Noda merah bata. Itu bukan saus atau kotoran, itu bekas ciuman. Saya melirik bibir Sasa. Gadis itu memakai lipstik merah bata yang sama persis dengan noda di kemeja Reza. Perut saya kembali teraduk. Rasa jijik merayap naik ke tenggorokan. Mereka baru saja bermesraan, lalu pulang ke rumah ini dan duduk di depan saya, seolah paman dan keponakan yang paling bermoral di dunia. Terima kasih, sayang. Teh buatanmu selalu yang terbaik, puji Reza. Ia tersenyum manis. Senyum yang 5 tahun ini membuat saya jatuh cinta. Kini terlihat seperti senyum iblis. Sama-sama. Kalian minumlah dulu. Aku mau istirahat. Kepalaku sedikit pusing karena kehujanan tadi, ucap saya. Saya berdiri dan berjalan ke kamar utama tanpa menunggu jawaban. Saya tidak sanggup lagi berada di ruangan yang sama dengan mereka. Sesampainya di kamar, saya mematikan lampu dan berbaring. Saya tidak benar-benar tidur. Mata saya menatap langit-langit dalam gelap. Saya menunggu dengan penuh kesabaran. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Reza masuk mengendap ke kamar mandi, lalu keluar dengan baju tidur. Ia meletakkan ponsel di nakas, menyambungkannya ke kabel pengisi daya, lalu berbaring di samping saya. Saya mengatur nafas agar terdengar berat dan teratur, berpura-pura tidur pulas. Reza membelakangi saya dan menarik selimut. Setengah jam kemudian, terdengar dengkuran halus. Ia sudah tertidur lelap.
Kelelahan bermaksiat seharian. Inilah saat yang saya tunggu. Saya membuka mata perlahan dalam kegelapan. Saya bangkit dari tempat tidur dengan gerakan sangat pelan agar kasur tidak bergoyang. Jantung saya berdetak kencang. Saya melangkah tanpa suara menyetari tempat tidur menuju nakas di sisi Reza. Tangan saya terulur, meraih ponsel pintarnya yang sedang diisi daya. Saya mencabut kabelnya hati-hati. Ponsel ini kunci utama. Sejak awal menikah, kami saling tahu kata sandi masing-masing. Itu selalu ia jadikan bukti bahwa ia pria setia tanpa rahasia. Dulu, saya percaya omong kosong itu. Tapi malam ini, saya tahu. Pria pembohong selalu punya cara menyembunyikan bangkainya. Saya membawa ponsel itu keluar dan mengunci diri di kamar mandi. Saya duduk di tutup kloset, menyalakan layar. Saya memasukkan kata sandi yang biasa ia gunakan. 6 digit tanggal pernikahan kami. Kunci terbuka. Saya menelusuri isinya. Aplikasi pesan, Shurel, riwayat panggilan, galeri. Semuanya bersih. Terlalu bersih untuk pria yang baru tertangkap kamera memeluk perempuan lain. Tidak ada percakapan mencurigakan. Tidak ada foto aneh. Apakah saya salah? Apakah foto Rina itu hanya kebetulan? Tidak. Mata saya tidak mungkin salah melihat noda lipstik di kerahnya tadi. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalam ponsel ini. Saya kembali ke menu utama, mengamati deretan icon satu persatu. Semua tampak normal. Aplikasi perbankan, media sosial, permainan. Namun pandangan saya terhenti pada sebuah ikon kalkulator. Ponsel ini sudah punya kalkulator bawaan di folder peralatan. Lalu mengapa ada kalkulator kedua yang diunduh terpisah? Diletakkan di halaman belakang. Jari saya gemetar saat menekan ikon itu. Layar menampilkan antarmuka mesin hitung biasa. Saya menekan 1 tambah 1 sama dengan 2. Normal. Semua tampak seperti kalkulator, namun firasat saya mengatakan ada yang tidak beres. Saya pernah membaca tentang aplikasi brankas rahasia yang disamarkan sebagai kalkulator. Dibuka dengan kombinasi angka tertentu sebagai kata sandi. Saya menatap layar. Saya mencoba tanggal lahirnya. Salah. Tanggal pernikahan kami. Salah. Keringat dingin menetes di dahi. Jika saya salah berkali-kali, aplikasi ini mungkin terkunci. Saya berpikir lebih keras. Saya mengingat perempuan dalam foto itu. Sasa. Kapan tanggal lahir gadis ular itu? 18 November. Saya mengetik 6 angka tanggal lahir Sasa. Memejamkan mata sejenak. Lalu menekan tombol sama dengan layar berkedip. Tampilan mesin hitung menghilang. Digantikan antarmuka rahasia berwarna hitam. Berisi folder foto, video, dan kotak pesan tersembunyi. Jantung saya serasa berhenti. Kuncinya terbuka. Rahasia tergelap Reza kini ada dalam genggaman saya. Orang yang berselingkuh selalu merasa dirinya paling pintar, sampai lupa bahwa istri yang terluka bisa menjadi detektif paling mematikan. Folder pertama yang saya buka adalah galeri foto tersembunyi. Saat gambar pertama muncul beresolusi tinggi, rasanya ada tangan tak kasat mata mencekik leher saya. Reza memeluk Sasa dari belakang di depan cermin kamar mandi hotel. Reza mencium leher gadis itu, sementara Sasa memegang ponsel dan memotret pantulan mereka di cermin dengan senyum penuh kemenangan. Saya terus menggeser layar, disiksa oleh puluhan foto dan video yang merekam jejak dosa mereka. Ada foto mereka berlibur di sebuah pantai. Pantai yang dulu Reza bilang ia datangi bersama rekan kerja untuk dinas. Namun yang paling menghancurkan, yang membuat saya harus menahan mulut dengan tangan agar tidak muntah, adalah foto yang diambil di dalam rumah saya sendiri, di atas ranjang kamar saya, tempat tidur yang setiap malam saya tiduri bersama Reza. Mereka berani menodai tempat paling suci dalam pernikahan saya. Saat saya pergi bekerja keluar kota 2 bulan lalu, tangis saya tumpah tanpa suara. Saya mengingat saat Sasa pertama datang ke rumah ini. Dengan satu koper dan mata bulat penuh harap, saya berjanji pada kakak saya akan menjaga gadis ini. Saya memberinya kasih sayang seorang ibu yang belum pernah bisa saya berikan, karena saya belum dikaruniai anak. Dan inilah balasannya. Setelah menenangkan mual di perut, saya membuka folder pesan yang disembunyikan. Di sana, saya menemukan seluruh percakapan kotor mereka selama setahun terakhir. Ya, setahun.
Hubungan menjijikan ini sudah dimulai hanya 3 bulan setelah gadis itu pindah ke rumah kami. Saya membaca setiap baris dengan dada sesak. Namun yang membuat amarah saya mendidih bukan kata mesum mereka, melainkan percakapan tentang uang. Di salah satu percakapan bulan lalu, Sasa merengek minta dibelikan tas bermerek seharga 20 juta. Reza menjawab enteng, "Iya, sayang, besok aku transfer ke rekening rahasia kamu. Aku potong dulu uang belanja bulanan istriku yang cerewet itu. Dia tidak akan sadar. Aku bilang saja ada pemotongan gaji dari kantor." Darah saya mendesir. Bulan lalu, Reza memang berkata perusahaannya sulit dan gajinya dipotong. Saya mempercayainya, bahkan menghemat pengeluaran dapur dan membatalkan perawatan di salon agar kebutuhan rumah tetap terpenuhi. Saya mengorbankan diri untuk berhemat, sementara uang keringat kami dipakai membelikan barang mewah untuk gadis yang menumpang di rumah. Saya terus membaca ke bawah, hingga mata saya terpaku pada percakapan minggu lalu. Inilah puncak dari segala kebusukan. Tante mulai curiga nggak? Ya, sama kita. Kemarin dia tanya, kenapa aku sering pulang malam? Ketik Sasa. Tenang saja, sayang. Dia terlalu bodoh dan polos untuk curiga. Kalaupun dia mulai tahu, aku punya rencana. Kita bikin dia kelihatan stres atau depresi. Kamu bantu aku pancing emosinya. Bikin dia seolah-olah yang sakit jiwa di rumah ini. Kalau dia sudah terlihat gila, aku punya alasan logis untuk menceraikannya tanpa harus bagi harta. Setelah itu, kita bebas, balas Reza. Ide bagus. Aku akan mulai pelan-pelan. Aku nggak sabar jadi nyonya di rumah ini dan mengusir dia pergi. Tante memang sudah saatnya pensiun, balas Sasa. Napas saya terasa panas. Mereka tidak hanya merencanakan perselingkuhan. Mereka merencanakan kehancuran mental saya. Ingin membuat saya terlihat gila, merebut seluruh harta, dan menendang saya keluar dari rumah yang saya bangun. Gadis yang saya sekolahkan itu ingin menggantikan posisi saya. Saya tidak akan membiarkannya. Saya tidak akan menangis lagi. Saya mengeluarkan ponsel lama saya dari laci kabinet kamar mandi. Saya memotret setiap layar percakapan yang paling krusial. Saya menyalin folder galeri. Lalu saya menggunakan fitur teruskan pesan untuk mengirim puluhan foto dan tangkapan layar itu ke sebuah alamat surel rahasia yang baru saya buat beberapa hari lalu untuk urusan pekerjaan. Saya memastikan semua bukti terkirim sempurna. Setelah itu, saya menghapus semua riwayat pengiriman dari ponsel Reza agar tidak ada jejak bahwa aplikasi rahasia ini dibuka. Saya menutup aplikasi kalkulator itu, mengusap layarnya dengan tisu untuk menghilangkan sidik jari, lalu melangkah keluar dengan mengendap. Dengkuran Reza masih terdengar teratur. Saya meletakkan ponsel kembali ke nakas, menyambungkannya ke kabel. Persis seperti posisi semula. Saya berbaring kembali di sampingnya. Mata saya terbuka lebar menatap langit-langit. Udara malam ini terasa jauh lebih dingin, namun hati saya jauh lebih beku. Mereka ingin bermain sandiwara orang gila dengan saya. Baik, saya akan memberi mereka pertunjukan terbaik yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pagi harinya, cahaya matahari menerobos celah tirai. Saya bangun dengan rencana yang sudah tersusun rapi di kepala. Jika mereka ingin melihat saya depresi, maka saya akan menjadi istri yang sangat depresi. Saya sengaja tidak menyisir rambut, membiarkan wajah pucat tanpa riasan, dan memakai baju tidur kebesaran. Saya berjalan keluar kamar dengan langkah gontai sambil memegangi kepala. Di ruang makan, Reza sudah duduk rapi dengan kemeja kerja, menikmati roti panggang buatan Sasa. Gadis ular itu berdiri di dekat meja dapur, menuangkan susu ke gelas dengan senyum manis. Saat melihat saya keluar, senyumnya melebar. Ia pasti merasa rencananya mulai bekerja. Tante sudah bangun. Tante kelihatan pucat sekali hari ini. Tante sakit. Sapanya dengan suara melengking sok peduli. Ia menghampiri dan menyentuh lengan saya. Sentuhannya terasa seperti sengatan kalajengking. Tapi saya menahan diri untuk tidak menepisnya. Kepalaku pusing sekali. Semalam aku tidak bisa tidur nyenyak. Jawab saya lirih, menatap Reza yang sedang mengunyah. Reza menatap saya dengan raut meremehkan. Kamu ini akhir-akhir ini kenapa? Suka mengeluh terus. Kurang istirahat apanya? Kamu kan di rumah saja.
tidak kerja seberat aku. Minum obat sana. Jangan bikin suasana pagi jadi suram, ucapnya tanpa secuil pun rasa iba. Dulu, kata-kata seperti ini pasti membuat saya menangis di kamar mandi. Kini, kalimat itu hanya terdengar seperti gonggongan yang menyebalkan. Saya berjalan menuju laci obat di sudut dapur. Tempat saya biasa menyimpan vitamin dan obat sakit kepala. Saya menarik laci itu. Botol vitamin yang baru saya beli 2 hari lalu. Dan strip obat sakit kepala saya tidak ada di sana. Obatku kemana? Tanya saya dengan nada panik yang sengaja saya buat-buat. Saya mengaduk laci itu. Sasa dan Reza saling bertukar pandang. Sebuah pandangan rahasia yang penuh kelicikan. Tante lupa naruh kali, ucap Sasa santai. Kemarin aku lihat Tante bawa botol obatnya ke depan TV. Tante kan memang akhir-akhir ini suka pikun. Suka naruh barang sembarangan. Aku tidak menaruhnya di depan televisi. Aku selalu menaruhnya di laci ini, kata saya. Mulai meninggikan suara, berakting kehilangan kendali atas emosi. Reza menggebrak meja makan. Sudah cukup. Pagi-pagi sudah teriak-teriak seperti orang gila. Kalau kamu lupa naruh barang, ya cari yang benar. Jangan menyalahkan orang lain. Kamu ini makin lama makin aneh. Tahu. Suka marah-marah sendiri. Beban banget sih, bentaknya. Urat lehernya menonjol. Sasa langsung berlari ke samping Reza, memegang lengannya dengan raut ketakutan yang sangat palsu. Sudah. Jangan marah-marah, Tante mungkin lagi banyak pikiran. Tante kenapa? Sih, jahat sama aku. Aku kan cuma mau bantu ngingetin, ucapnya sambil meneteskan air mata buaya. Saya menatap mereka berdua. Pasangan pengkhianat yang berperan seolah merekalah korban dari istri yang tidak waras. Saya menggigit bibir, menundukkan wajah, lalu berjalan cepat ke kamar. Di balik pintu, saya tidak menangis. Saya justru tersenyum miring. Rencana mereka berjalan persis seperti yang saya baca. Mereka pikir, merekalah yang mengendalikan permainan ini. Mereka tidak sadar, sayalah yang mengendalikan mereka. Keesokan harinya, saat Reza berangkat kerja dan Sasa pergi ke sekolah, saya langsung berganti pakaian rapi. Saya mengambil semua dokumen penting dari brankas pribadi di kamar saya. Buku tabungan bersama, sertifikat rumah, dan berbagai surat berharga. Reza terlalu meremehkan saya. Ia lupa, selama ini sayalah yang mengatur seluruh keuangan rumah tangga. Nama saya ada di setiap rekening penting kami. Saya menyetir menuju kantor cabang utama bank di pusat kota. Saya duduk di hadapan petugas dengan wajah tenang, penuh perhitungan. Saya ingin memindahkan seluruh saldo dari 2 rekening bersama ini ke rekening pribadi saya yang baru. Saya juga ingin mencabut kuasa debit otomatis dari kartu kredit tambahan atas nama suami saya. Perintah saya dengan nada datar. Petugas memproses tanpa banyak bertanya. Dalam waktu kurang dari 2 jam. Seluruh uang ratusan juta. Tabungan masa depan kami yang diam-diam dipakai Reza untuk selingkuhannya. Kini berpindah aman ke rekening pribadi saya. Setelah itu, saya menghubungi notaris langganan saya, Pak Hendra. Saya memintanya menyiapkan berkas-berkas legal yang akan melindungi saya dari segala tuntutan hukum pembagian harta nantinya. Saya mengamankan masa depan saya sebelum iblis-iblis itu sempat menyadarinya. Malam harinya di rumah, sandiwara kembali berlangsung. Saya kembali bersikap diam dan lemah. Reza tampak senang melihat perubahan saya yang seolah makin hari makin layu. Saat makan malam, ia berdaham. Oh ya, minggu depan, keponakan tersayang kita ini ulang tahun ke-17. Sweet 17. Aku berencana membuat pesta besar untuknya. Kita sewa gedung di hotel. Undang semua keluarga besar dari desa. Dan teman-teman sekolahnya. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Menatap saya dari sudut mata. Yakin? Saya tidak akan berani membantah. Sasa langsung menjerit kegirangan. Bertepuk tangan seperti anak kecil. Beneran, Om baik banget. Aku sayang banget sama Om. Ia melirik saya dengan senyum penuh kemenangan. Mereka pasti berpikir pesta ini sengaja diadakan untuk menyiksa saya secara mental. Saya meletakkan sendok perlahan. Pikiran saya bekerja cepat. Keluarga besar dari desa akan hadir. Kakak kandung saya, ayah dari gadis ini, juga akan datang. Teman-teman sekolahnya akan berkumpul di satu tempat.
Ini bukan lagi sekadar pesta ulang tahun. Ini panggung eksekusi berskala besar yang diserahkan langsung ke tangan saya oleh Reza sendiri, secara sukarela. Saya menatap mereka bergantian, lalu tersenyum sangat tipis. Tentu saja, itu ide yang sangat bagus. Keponakan kita memang pantas mendapat pesta yang paling berkesan. Kalau begitu, biar aku yang mengurus souvenir dan video dokumentasi kecilnya yang akan ditayangkan di layar gedung nanti, ya? Tanya saya dengan nada selembut mungkin. Reza tertawa pelan, merasa menang karena berhasil menundukkan istri yang ia anggap mulai gila. Boleh? Urus saja yang kecil-kecil itu, biar aku yang urus gedung dan cateringnya. Jangan sampai ada yang salah. Jangan bikin malu keluarga di depan tamu. Jangan khawatir. Mas, aku pastikan semua tamu yang hadir tidak akan pernah melupakan video dokumentasi yang kutayangkan nanti. Tidak akan pernah seumur hidup mereka, jawab saya. Mereka tidak menyadari penekanan pada kalimat itu. Hari-hari menjelang pesta, penuh kesibukan yang membuat perut saya mual. Reza tidak tanggung-tanggung mengeluarkan uang untuk pesta gadis ular itu. Setiap malam, ruang keluarga dipenuhi brosur catering mewah, katalog gaun desainer, dan daftar tamu ratusan orang. Saya pura-pura membaca majalah, sementara mata dan telinga saya merekam setiap detail. Reza dan Sasa duduk berdampingan, sesekali bersentuhan. Setiap sentuhan itu kini terlihat menjijikan. Kamu mau tema warna apa untuk pestamu nanti? Sayang, tema emas dan putih. Sepertinya cocok untuk kulitmu, ucap Reza dengan nada lembut. Kata sayang itu diucapkannya sangat natural, seolah saya tidak ada di ruangan yang sama. Ia selalu beralasan memanggilnya sayang karena menganggapnya anak sendiri. Tapi saya tahu persis makna panggilan itu di ranjang hotel, dari aplikasi kalkulator sialan itu. Aku mau tema merah marun dan emas. Biar kelihatan elegan dan dewasa. Gaunnya juga aku mau model kerasa Sabrina. Cicit Sasa menyandarkan kepala sebentar ke bahu Reza sebelum cepat-cepat menegakkan tubuh saat menyadari saya masih di sana. Boleh, apa saja untuk anak kesayangan. Besok kita ke butik untuk pasang ukuran gaun, ya, jawab Reza sambil mengelus puncak kepala Sasa. Lalu ia menoleh ke arah saya. Wajahnya langsung berubah, datar dan dingin. Kamu jangan lupa urus souvenirnya. Cari yang harganya masuk akal, tapi tidak murahan. Jangan sampai tamu dari luar kota kecewa. Uangnya besok aku transfer ke rekeningmu. Saya menutup majalah perlahan, menatap mereka dengan senyum sedatar mungkin. Baik. Mas, souvenirnya sudah kupesan. Semuanya premium. Untuk video dokumentasi masa kecilnya, aku juga sudah mulai mengumpulkan fotonya. Pasti akan jadi kejutan yang sangat mengharukan. Sasa tertawa meremehkan. Maaf ya kalau aku merepotkan terus. Tante kan akhir-akhir ini sering sakit kepala. Jangan sampai stres cuma gara-gara ngurusin videoku. Nanti malah marah-marah lagi sama aku. Kalimat itu terdengar seperti perhatian, padahal ancaman terselubung. Ia sengaja mengingatkan Reza tentang kondisi saya yang pura-pura depresi. Benar saja. Reza mendengus. Iya. Kerjakan pelan-pelan saja. Kalau memang kamu merasa tidak sanggup dan otakmu mulai tidak kuat berpikir, bilang saja. Biar aku suruh panitia gedung yang mengurus. Jangan memaksakan diri. Lalu ujung-ujungnya mengamuk tidak jelas di rumah. Sindir Reza dengan kejam. Tangan saya mengepal kuat di bawah majalah. Kuku menancap ke telapak. Saya menelan amarah, memaksakan diri mengangguk lemah. Tidak apa-apa, aku masih sanggup. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk keponakan kita. Ini akan menjadi karya terakhirku yang paling berkesan. Mereka tidak menyadari penekanan pada kata terakhir. Reza hanya mengibaskan tangan, menyuruh saya kembali ke kamar karena merasa terganggu dengan kehadiran saya. Saya berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan mereka yang kembali asyik membahas kue tart bertingkat 5. Begitu pintu kamar tertutup, senyum patuh di wajah saya lenyap seketika, tergantikan tatapan sedingin es. Malam itu, saat rumah sudah terlelap, saya menyalakan laptop di meja rias. Saya membuka aplikasi pengeditan video. Di sana sudah tersusun puluhan foto masa kecil Sasa. Foto saat bayi, belajar
berjalan, dan kelulusan sekolah dasar di desa. Semua memancarkan kepolosan dan harapan. Namun di menit ketiga dari susunan video itu, transisi manis itu akan berakhir. Saya membuka folder rahasia berisi tangkapan layar dan foto dari ponsel Reza yang sudah saya salin. Tangan kiri saya gemetar saat menyeret satu persatu bukti menjijikan itu ke dalam baris waktu video. Saya menempatkan tangkapan layar percakapan mereka, merencanakan untuk membuat saya gila. Saya menempatkan bukti rekening yang menunjukkan Reza mentransfer puluhan juta rupiah untuk membeli tas mewah. Sebagai puncak tayangan, saya memasukkan beberapa foto mereka berpelukan di depan cermin kamar mandi hotel dan foto berciuman mesra di dalam mobil. Tentu saja, saya memberi sensor pada bagian yang terlalu vulgar agar pihak hotel atau polisi tidak menghentikan penayangan dengan alasan pornografi. Sensor itu sudah cukup jelas menunjukkan perbuatan mereka. Saya mengatur durasi setiap foto agar cukup lama dicerna seluruh tamu dan menambahkan latar suara detak jam yang mencekam saat transisi ke foto perselingkuhan. Proses ini memakan waktu berjam-jam. Setiap kali memutar ulang video, hati saya seperti disayat kembali. Melihat wajah mereka di layar membuat saya menitikkan air mata kemarahan. Namun rasa sakit inilah bahan bakar saya, yang memastikan saya tidak akan mundur selangkah pun. Menjelang subuh, video itu akhirnya selesai dirender dengan resolusi tertinggi. Kualitas gambarnya sangat jernih. Teks percakapannya bisa dibaca jelas bahkan dari jarak puluhan meter di layar raksasa nanti. Saya menyimpan salinan kedua flash disk kecil. Satu untuk hari eksekusi, satu cadangan. Saya menggenggamnya erat. Logam kecil ini terasa dingin, namun berdaya ledak lebih dahsyat dari bom bagi kehidupan dua manusia di rumah ini. Mereka merencanakan kehancuran mental saya dengan lambat dan menyiksa. Namun saya akan memberikan kehancuran instan yang akan meremukan tulang punggung mereka di depan semua orang yang mereka hormati. 2 hari kemudian, gladi bersih diadakan di gedung Hotel Bintang 5, tempat acara akan berlangsung. Saya datang membawa flash disk dan langsung menemui petugas operator multimedia di ruang kendali. Di bagian belakang atas, ruang serbaguna. Ruangan itu sedikit gelap, dipenuhi kabel dan tombol. Ini flash disk untuk video presentasi nanti malam. Saya ingin memastikannya berjalan. Ucap saya pada petugas muda yang bertugas. Ia menyambungkan flash disk ke komputernya. Mau diputar untuk dicek sekarang. Bu, saya cepat menahan tangannya. Tidak usah sampai habis. Cukup 10 detik pertama saja untuk memastikan rasio layarnya pas dengan proyektor. Videonya berisi kejutan dari keluarga. Saya tidak ingin ada panitia lain yang melihatnya sebelum hari H. Petugas itu mengangguk paham dan memutar bagian awal yang hanya berisi foto polos Sasa. Gambar muncul sempurna di layar raksasa yang membentang di tengah panggung, hampir menutupi seluruh dinding. Siapapun yang duduk di barisan paling belakang akan bisa melihat setiap detail dengan jelas. Sempurna, bisik saya. Nanti malam, saat tiba waktunya pemutaran video, biarkan saya yang duduk di sini menekan tombol putarnya, ya. Saya ingin memastikan waktunya tepat. Setelah pembawa acara memberi aba-aba, pinta saya. Sambil menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke saku kemejanya. Petugas itu tersenyum lebar dan menyetujui tanpa curiga. Saya melangkah keluar, menatap panggung megah yang dihias ribuan mawar merah marun. Senyum dingin kembali terukir di bibir saya. Kado istimewa ini sudah dibungkus rapi. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat musuh tertawa bahagia sesaat sebelum kau menjatuhkannya ke dasar jurang. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Gedung serbaguna itu disulap menjadi istana megah. Karpet merah membentang dari pintu hingga panggung. Ratusan kursi berbalut satin emas mengelilingi meja bundar berhias bunga segar. Ini pesta yang biasanya hanya dinikmati anak pengusaha kaya, bukan anak janda miskin di desa yang menumpang pada pamannya. Tamu mulai berdatangan. Teman-teman sekolah Sasa hadir dengan gaun dan setelan jas rapi. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah kedatangan keluarga besar dari desa. Kakak kandung saya, ibu dari Sasa, masuk dengan kebaya sederhana yang baru dibelinya khusus untuk acara ini. Di belakangnya, beberapa kerabat dekat ikut hadir. Kagum melihat kemewahan
yang belum pernah mereka saksikan. Saya menyambut kakak saya di pintu masuk. Ia langsung memeluk saya sambil menangis terharu. "Adikku sayang, terima kasih banyak. Kakak tidak menyangka kamu dan suamimu mau membuat pesta semewah ini untuk anak kakak. Kakak berhutang budi pada kalian. Suamimu itu benar-benar malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk keluarga kita," ucapnya sambil mengusap air mata. Mendengar kata malaikat tak bersayap, perut saya terasa mual. Saya menahan diri untuk tidak tertawa sumbang. Kakak saya tidak tahu, pria yang ia sebut malaikat itu adalah iblis yang sedang meniduri anak kandungnya sendiri. Ia tidak tahu uang untuk menyewa gedung ini adalah uang yang dicuri Reza dari tabungan masa depan saya. Saya menepuk punggungnya, menekan seluruh emosi. "Sudah, jangan menangis. Nanti riasannya luntur. Nikmati saja pestanya. Ini akan menjadi malam yang bersejarah untuk keluarga kita," balas saya tenang. Kakak saya mengangguk dan menuju meja VIP di barisan depan. Sesaat kemudian, suara pembawa acara memecah keriuhan, meminta seluruh tamu berdiri menyambut bintang utama malam ini. Pintu utama terbuka lebar. Masuklah Sasa. Mengenakan gaun Sabrina merah marun bertabur kristal, dengan tiara kecil di kepalanya. Ia berjalan dengan senyum lebar, melambaikan tangan ke teman-temannya layaknya putri raja. Di sampingnya, Reza dengan jas hitam mahal mengulurkan lengan, membiarkan Sasa mengapitnya menuju panggung. Mereka terlihat terlalu serasi, hingga beberapa tamu sekolah berbisik kagum melihat kedekatan paman dan keponakan ini. Saya di sudut dekat meja hidangan, hanya mengepalkan tangan kuat-kuat. Acara berlangsung meriah. Reza bahkan memberikan sambutan di atas panggung. Saya sudah menganggap anak ini seperti anak kandung saya sendiri. Saya ingin masa depannya terjamin dan melihatnya tumbuh menjadi wanita yang bermartabat. Malam ini adalah bukti betapa besar kasih sayang saya kepadanya, ucapnya. Diiringi tepuk tangan riuh, terutama dari kakak saya yang kembali menangis terharu. Sasa mengambil mikrofon, menatap Reza dengan pandangan memuja, lalu memeluknya erat di depan semua orang. "Terima kasih, Om. Om adalah pria paling hebat yang pernah aku kenal." Saya menyesap minuman, rasanya hambar di lidah. Mereka merasa aman. Mereka merasa telah berhasil menipu saya, keluarga saya, dan seluruh orang di ruangan ini. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam. Inilah saatnya. Saya meletakkan gelas, berjalan mengendap, menyusuri sisi ruangan yang gelap, lalu menaiki tangga kecil menuju ruang operator. Petugas yang tempo hari saya temui sudah bersiap. "Sudah waktunya." "Bu?" tanyanya sopan. "Iya. Biar saya yang ambil alih komputernya sekarang. Kamu istirahat sebentar di luar saja. Ini mungkin akan sedikit emosional," ucap saya dengan senyum tipis. Petugas itu mengangguk dan berdiri di pintu keluar. Saya duduk di kursi beroda. Di depan, monitor menampilkan folder berisi flash disk rahasia. Jantung berdetak kencang. Tangan dingin. Namun pikiran saya jernih. Ini titik di mana saya tidak bisa lagi mundur. Dari pengeras suara, terdengar pembawa acara kembali mengambil alih panggung. "Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara puncak pemotongan kue, mari kita saksikan sebuah persembahan khusus. Video kilas balik yang disiapkan dengan penuh cinta oleh keluarga. Mari pusatkan perhatian kita ke layar utama. Lampu utama di seluruh gedung dimatikan. Ruangan yang tadinya terang benderang berubah gelap, menyisakan cahaya lilin redup. Ratusan pasang mata, termasuk mata Reza yang tersenyum angkuh dan Sasa yang penuh antisipasi, kini tertuju ke layar putih raksasa. Saya menatap lurus ke meja barisan depan, tempat Reza dan kakak saya duduk. Saya menarik napas panjang. "Waktumu sudah habis," bisik saya pelan ke arah kegelapan. Dengan satu gerakan tegas, tanpa keraguan, jari telunjuk saya menekan tombol putar. Layar raksasa menyala terang, membelah kegelapan. Kado kehancuran itu kini resmi terbuka lebar. Menit pertama berjalan normal. Layar menampilkan foto bayi dalam pangkuan ibunya, diiringi musik lembut. Terdengar gumaman gemas dari meja teman sekolah Sasa. Di barisan depan, Reza mengangguk puas dan Sasa
tersenyum lebar, berperan sebagai gadis lugu yang terharu. Namun saat detik ke-11 tiba, musik manis itu tiba-tiba terputus oleh distorsi statis. Layar berkedip hitam selama 1 detik. Gumaman kebingungan terdengar. Beberapa orang menoleh ke belakang, mengira ada kesalahan teknis. Namun, layar kembali menyala. Kali ini, tidak ada lagi musik menenangkan, melainkan suara detak jarum jam yang berat dan mencekam, seolah menghitung mundur menuju ledakan bom. Gambar pertama yang muncul bukan foto, melainkan tangkapan layar raksasa dari aplikasi pesan. Tulisannya begitu besar, bahkan barisan paling belakang pun bisa membacanya. Itu percakapan mereka minggu lalu, saat Sasa merengek minta tas mewah seharga 20 juta. Itu percakapan siapa? Tanya seorang kerabat dari desa. Kebingungan mereka tidak lama. Di atas gelembung pesan itu, tertera jelas nama kontak dan foto profil yang mereka gunakan. Foto Reza dan foto Sasa. Gambar berganti ke tangkapan layar berikutnya. Jauh lebih mematikan. Layar menampilkan teks Reza secara utuh. Soal rencana membuat saya terlihat gila agar bisa diceraikan tanpa bagi harta. Disusul balasan Sasa yang ingin segera menjadi nyonya di rumah dan mengusir saya. Seluruh orang di gedung mewah itu seakan terhenti. Kesunyian mencekam turun menyelimuti ruangan. Semua mata membaca rentetan kalimat kejam yang terpampang di depan mereka. Di barisan depan, Sasa, sang putri semalam, langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya yang tadi merona, kini sepucat mayat. Ia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Reza ikut berdiri, matanya melotot. Tangannya menggeledah saku jas mencari ponsel, menyadari rahasia tergelapnya telah dicuri. Namun pertunjukan belum selesai. Layar berganti, menampilkan bukti mutasi rekening. Transfer puluhan juta rupiah dari Reza ke rekening Sasa. Dengan keterangan, uang jajan sayang. Fakta bahwa Reza menghamburkan uang untuk keponakannya sendiri, sementara menelantarkan istrinya, kini menjadi konsumsi publik. Lalu, pukulan terakhir dijatuhkan. Layar menampilkan foto perselingkuhan mereka. Foto kiriman sahabat saya di tempat hiburan malam. Foto berciuman di dalam mobil. Dan sebagai penutup, foto pantulan cermin di kamar mandi hotel. Meskipun bagian sensitifnya sudah saya sensor, kedekatan fisik mereka sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan perbuatan kotor itu. Layar kembali hitam. Lalu lampu utama gedung mendadak menyala terang benderang. Untuk 1 detik yang terasa seperti keabadian, tidak ada yang bergerak. Lalu, ruangan itu meledak. Jeritan histeris membelah udara. Ratusan tamu berseru ngeri. Teman-teman sekolah Sasa yang tadi mengaguminya, kini berdiri dengan wajah jijik. Beberapa mengeluarkan ponsel, merekam kekacauan itu, memastikan skandal ini viral esok pagi. Di barisan depan, ledakan emosi yang sesungguhnya baru dimulai. Kakak kandung saya berdiri dengan tubuh bergetar hebat, matanya membelalak, menatap putri tunggal dan adik iparnya bergantian. Air mata kebahagiaannya kini berubah menjadi air mata kehancuran. Ia menyapu seluruh gelas dan piring di mejanya hingga hancur ke lantai. Dengan nafas memburu dan wajah merah padam, kakak saya melangkah maju. Ia meraih lengan gaun Sasa dan menariknya hingga gadis itu nyaris terjatuh. "Ibu, itu bohong." "Sumpah, itu bukan aku," jerit Sasa, masih mencoba memainkan sandiwaranya di tengah bukti yang sudah nyata. Sebuah tamparan keras menggema, tepat di pipi Sasa. Tamparan itu begitu kuat hingga gadis itu terpelanting ke karpet. Tiara di kepalanya terlepas, terlempar entah kemana. "Anak durhaka, aku membesarkanmu dengan susah payah. Bibimu menampungmu, membiayaimu. Dan ini balasanmu. Kamu menjual dirimu pada suami bibimu sendiri. Memalukan," raung kakak saya, dengan suara yang nyaris merobek pita suaranya. Ia menendang ujung gaun putrinya, tidak peduli pada tangis histeris Sasa yang kini meringkuk di lantai, menyembunyikan wajah dari ratusan pasang mata. Kemarahan kakak saya belum selesai. Ia memutar tubuh, menatap Reza yang berusaha mundur mencari jalan keluar. Tanpa ragu, ia menerjang Reza, memukul dada dan wajahnya membabi buta. "Pria binatang, kau rusak masa depan anakku.
Kau hianati adikku yang berkorban segalanya untukmu. Beberapa kerabat laki-laki ikut maju, bukan untuk melerai, melainkan menarik kerah jas Reza dan memukul wajahnya. Reza terhuyung. Hidungnya berdarah, jasnya robek, lalu jatuh tersungkur, menabrak deretan kursi. Kepanikan melanda seluruh gedung. Manajer hotel masuk mencoba menenangkan situasi. Namun amarah keluarga dari desa tidak bisa dibendung. Mereka merasa ditipu, diundang jauh-jauh, hanya untuk menyaksikan aib terbesar keluarga mereka. Dari ruang operator, saya menyaksikan semua kekacauan itu dengan dada yang terasa lapang. Rasa dingin yang selama ini membekukan hati, saya perlahan mencair, digantikan kehangatan dari kepuasan yang luar biasa. Pembalasan ini jauh lebih indah dari yang saya bayangkan. Saya mematikan komputer operator dan melangkah keluar. Saya menuruni tangga, mendekati pusat kekacauan. Reza, yang meringkuk menahan pukulan, tiba-tiba melihat saya berdiri tenang, matanya membelalak. Ia tahu, dalang dari kehancurannya malam ini adalah istri yang selama ini ia anggap bodoh. Dengan sisa tenaganya, Reza merangkak melewati pecahan kaca, mengulurkan tangan gemetar ke arah saya. Sayang, tolong aku, hentikan mereka. Tolong aku, rintihnya. Darah menetes dari sudut bibir. Di sebelahnya, Sasa juga merangkat dengan gaun mewahnya yang kini robek dan kotor. Menangis terseduh merengkuh pergelangan kaki saya. Tante, maafkan aku. Aku dihasut. Tolong jangan usir aku. Teman-temanku melihat semuanya. Aku malu. Tante, saya menatap dua manusia yang bersujud memohon ampun di bawah kaki saya. Ratusan tamu menunggu apa yang akan saya lakukan. Apakah istri yang tersakiti ini akan luluh? Saya tersenyum tipis. Saya menarik kaki dari genggaman Sasa dengan gerakan jijik, seolah kulitnya menyebarkan penyakit. Saya berjongkok sedikit, menyejajarkan wajah dengan wajah Reza yang hancur. Kau ingat halte bus malam itu? Bisik saya dengan suara sangat dingin. Hanya bisa didengar mereka berdua. Kau membiarkanku kedinginan dalam kebodohan. Sementara kau bersenang-senang menghamburkan uangku dengan ular ini. Kau merencanakan kegilaanku. Sekarang, nikmatilah pesta yang kau bayar mahal ini. Kado dariku, sungguh tak terlupakan. Bukan. Saya berdiri tegak, membalikkan badan, dan melangkah pergi, membelah kerumunan. Saya mengabaikan jeritan dan raungan putus asa mereka yang menggema di belakang punggung saya. Panggung sandiwara ini telah runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Dan saya melangkah keluar dari reruntuhan itu tanpa membawa satu pun luka. Malam pesta itu berakhir dengan kedatangan polisi yang dipanggil pihak hotel. Saya sudah lebih dulu meninggalkan gedung. Saya mengambil koper berisi sisa pakaian yang sudah saya siapkan sejak sore, lalu pergi ke apartemen sewaan yang tenang. Keesokan harinya, badai kehancuran yang saya tabur mulai menunjukkan hasil akhirnya. Video rekaman dari proyektor menyebar dengan kecepatan cahaya di antara teman-teman sekolah Sasa. Skandal itu menjadi topik utama, tidak hanya di sekolahnya, tetapi juga di kalangan tetangga dan keluarga besar. Kakak saya, yang rasa malunya tidak bisa lagi disembunyikan, menepati ucapannya malam itu. Ia menolak membawa pulang anak perempuannya. Kakak saya kembali ke desa dengan kereta pertama, mengunci pintu rumahnya, dan memutus semua komunikasi dengan putrinya. Ia merasa gagal sebagai ibu, dan tidak sanggup menanggung sanksi sosial dari tetangga di kampung halaman. Sasa ditinggalkan sendirian di kota besar, tanpa sepeser uang. Pihak sekolah elit langsung memberinya surat pemberhentian tidak hormat. Gadis yang dulu bermimpi menjadi nyonya besar, kini luntang-lantung. Suatu hari, ia mendatangi saya di apartemen dengan pakaian lusuh, memohon agar saya menerimanya kembali, berjanji menjadi pembantu seumur hidup, asalkan diberi tempat berteduh. Saya hanya menatapnya dari balik celah pintu dan mengucapkan satu kalimat dingin. Tante sudah pensiun menjadi pahlawanmu. Lalu saya menutup pintu rapat-rapat, mengabaikan ketukan tangannya, hingga ia diusir oleh satpam apartemen. Namun penderitaan Sasa belum sebanding dengan apa yang menimpa Reza. 2 hari setelah malam itu, ia dipanggil pihak hotel. Mereka menuntut pelunasan sisa biaya sewa gedung, catering, dan ganti rugi atas kerusakan properti. Tagihannya mencapai hampir 100 juta rupiah.
dengan wajah penuh perban. Reza mendatangi bank untuk menarik uang dari rekening bersama kami. Di sanalah ia menerima hantaman palu godam yang sesungguhnya. Petugas memberitahu, saldo rekening itu kosong. Seluruh dana telah dipindahkan secara sah ke rekening pribadi atas nama saya. Karena ia sendiri yang memberi saya kuasa penuh atas pembukuan keluarga. Saat ia mencoba kartu kredit tambahannya, mesin menolaknya. Karena otorisasinya telah saya cabut. Reza menelpon saya puluhan kali hari itu. Saya membiarkannya berdering hingga ia menyerah dan mengirim pesan suara. Sayang, angkat teleponnya. Tolong kembalikan uang kita. Aku dituntut pihak hotel. Aku bisa dipenjara karena penipuan kalau tidak melunasinya hari ini. Aku mohon, aku tahu aku salah. Tapi jangan siksa aku seperti ini. Suara baritonnya yang dulu berwibawa, kini berubah menjadi rengekan pecundang yang menyedihkan. Saya tidak membalas. Saya langsung meneruskan pesan itu ke pengacara saya sebagai tambahan bukti untuk sidang perceraian kami. Reza akhirnya menginjam uang dari rentenir dengan bunga mencekik, hanya untuk melunasi tagihan hotel agar tidak dipenjara. Perusahaannya yang tahu skandal ini dari rekan bisnis yang hadir di pesta langsung memecatnya. Ia jatuh dari manajer menjadi pengangguran yang terlilit hutang ratusan juta dalam waktu kurang dari seminggu. Proses perceraian kami berjalan cepat. Reza tidak hadir di persidangan karena sibuk bersembunyi dari kejaran penagih utang. Rumah yang sertifikatnya sebagian besar dicicil menggunakan gaji saya. Akhirnya resmi jatuh ke tangan saya setelah hakim mengetuk palu. Saya memenangkan segalanya. Hak milik rumah, tabungan, dan yang paling penting, kebebasan. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengubah hidup saya. Hari ini cuaca cerah. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen baru yang bernuansa putih bersih, mengenakan setelan jas kerja elegan, rambut rapi, wajah dipulas riasan tipis. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena beban pengkhianatan. Sebuah truk ekspedisi sedang mengangkut barang terakhir dari rumah lama yang baru saja berhasil saya jual dengan harga tinggi. Saya memutuskan tidak kembali ke rumah itu. Dindingnya menyimpan terlalu banyak kenangan kotor. Uang hasil penjualan rumah itu saya gunakan untuk membeli sebuah ruko kecil di pusat kota. Saya akan memulai bisnis catering kecil-kecilan, sesuatu yang selalu ingin saya lakukan. Namun dulu dilarang Reza, karena dianggap tidak selevel dengan jabatannya. Saat berjalan menuju lift, ponsel saya berdering. Sebuah notifikasi berita lokal muncul. Seorang pria parubaya ditemukan babak belur dianiaya rentenir di sebuah kontrakan kumuh. Ada foto kecil menyertai berita, meski wajahnya tertutup memar. Saya mengenali kemeja biru dongker lusuh itu. Itu mantan suami saya. Pria yang dulu dengan angkuh merencanakan membuang saya dengan label orang gila. Saya mematikan layar ponsel tanpa niat membaca lebih lanjut. Rasa iba sama sekali tidak terlintas di hati saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah mengkhianati orang yang telah memberimu segalanya. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan seorang perempuan yang sedang terluka. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mengorbankan karir, menghemat untuk dapur, dan menutup mata pada kebohongan demi menjaga sebuah rumah tangga. Mereka kira kesetiaan akan dibalas dengan kesetiaan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza, pria yang merasa paling pintar, yang mengira istrinya terlalu bodoh untuk menyadari pengkhianatan di depan matanya. Ada pula gadis-gadis muda di luar sana seperti Sasa. Mereka menukar masa depan dan harga diri demi tas mewah dan kemewahan sesaat, melupakan tangan yang dulu memberi mereka makan. Reza kini menjadi pengangguran yang dikejar hutang. Sasa kehilangan sekolah, keluarga, dan masa depannya. Sementara saya, perempuan yang dulu menggigil sendirian di halte sepi, kini berdiri tegak membangun istana saya sendiri dari puing-puing pengkhianatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menjadi korban yang menangis selamanya atau menjadi penyintas yang bangkit dan berjalan maju. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar darinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.